Kemudian yang nggak mengetahui, yang nggak ngakui, selamat datang di dunia kebenaran. Ini kalau bahasanya Gus Wafi. Murad Syukri tahun 95 ditambah Audah Ukaili tahun 2009 sama dengan Imaduddin bin Sarman tahun 2023. Tapi yang jelas boleh tidak saya kemudian tanya, ya, ada tidaknya, jadi pengakuan bahwa ada tidak kitab sezaman yang berbicara soal itu? Luar, Imad Al-Kaburi lagi-lagi tidak hadir diskusi di Robitoh Alawiyah. Padahal sudah diundang. Alasan Imad seperti yang banyak netizen ketahui. Kata mereka tempat tidak netral. Habib Hanif pun memaparkan presentasi dengan gamblang untuk membantah tuduhan Imad. Rasanya seperti dapat kuliah gratis dari Habib Hanif perihal nasab Ba Alawi. Yuk ditonton sampai habis videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim amma ba'd. Yang kami hormati dan kita muliakan segenap panitia penyelenggara diskusi membedah pemikiran Imaduddin dalam pembatalan nasab Ba Alawi sesuai dengan tema yang tertera pada pagi hari ini. Begitu pula tuan rumah segenap pengurus daripada Ar-Rabitatul Alawiyah, juga saudara moderator yang kami muliakan. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi penyebab turunnya rahmah dan barakah. Ini karena harusnya dua arah, tapi pihak Haji Imaduddin tidak kunjung datang, maka ada diserahkan kepada kami tim peneliti untuk memberikan pemaparan. Nah, nanti insya Allah yang pertama sedikit sebagai prolog akan disampaikan oleh saudara Gus Rumel Abbas yang nama aslinya Ahmad Romli, ya Gus. Jadi antara Abdullah dan Ubaidillah ini, Romli dan Rumel. Saya sendiri baru tahu nama beliau Ahmad Romli ini ketika melihat dokumen-dokumen resminya. Baru tahu kalau namanya Romli. Nama beliau Romli aslinya Gus Rumel, hafizahullah taala. Nanti sedikit akan memberikan prolog tentang, karena digembor-gemborkannya kan ini tesis apakah layak disebut tesis atau tidak, itu prolog kami. Baru setelah itu kami akan masuk ke substansi daripada masalah. Tapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu saya sendiri. Kami dari tim pengawal Persatuan Umat, nama timnya tim pengawal Persatuan Umat. Ini tim terbentuk sebagai inisiatif dari kawan-kawan yang memang sebetulnya ada titik temu pemikiran kontra terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Haji Imaduddin Utsman. Secara alamiah terbentuk sehingga akhirnya jadi satu komunitas yang sifatnya independen, bukan di bawah daripada Ar-Rabitatul Alawiyah. Hanya saja ketika banyak hal-hal yang menjadi pandangan kami sesuai dengan posisi daripada Rabitatul Alawiyah dan kontra terhadap Haji Imaduddin Utsman, maka kami duduk di sini untuk menjadi pembanding. Kalau tadi dikatakan beliau penggugat, di sini justru sebaliknya kami yang pengen ngegugat. Karena kan katanya ini tesis, dalam tanda kutip yang disebut tesis, pembatalan nasab Ba Alawi. Kami pengen menggugat, kami lihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dari berbagai perspektif yang dilakukan oleh saudara Haji Imaduddin Utsman dalam pemikirannya, dalam penelitiannya. Ini yang akan insya Allah kami, kalau bahasa Betawinya, preteli satu persatu. Akan kami ungkap satu persatu insya Allah. Berharapnya sebetulnya ada langsung supaya bisa terjadi diskusi, dialog dua arah, saling menjawab, saling menyanggah, saling memberikan argumen, ad-dalil bid-dalil, al-hujjah bil-hujjah. Tapi ala kulli hal, insyaallah kullu syai' fi salih. Maka saya nggak mau berpanjang lebar, saya kenalkan satu persatu. Saya sendiri Al-Faqir Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Kemudian hadir di sini ada Gus Wafi, Ustadz Muhammad Wafi, Muhammad Abdul Wafi, Muhammad Fuad Abdul Wafi. Beliau alumni Sidogiri, santrinya Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil dan masyayikh Sidogiri.
Juga di sini ada yang udah nggak asing lagi, ada Gus Rumil Abbas. Saya kira layak fa'alan nas gamar, al-mu'arraf la yu'arraf. Al-mu'arraf la yu'arraf, nggak perlu saya kenalkan lagi. Juga di sini bersama kami ada Al-Ustadz Maimun Nafis. Ustadz Maimun Nafis ini santrinya Mbah Maimun Zubair, santrinya Gus Najih bin Maimun Zubair. Beliau alumni dan juga guru di Sarang saat ini di Al-Anwar. Dan juga ada Al-Ustadz Muhaimin Bahiruddin. Ini juga santri dari Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair dan para masyayikh Sarang. Beliau juga alumni, pernah jadi guru juga di Sarang dan sekarang sudah boyong rumahnya. Bersama kita juga di sini ada Sayyid Muhammad As-Segaf atau yang dikenal Habib Muhammad Aventador. Saya nyari-nyari apa ini Aventador, ternyata mobil Habib Aventador itu, Ferrari Aventador. Di sini juga ada Dr. Idrus Al-Masyhur. Beliau cukup lama menggeluti penelitian di bidang nasab dan lain sebagainya, dan beliau seorang akademisi. Juga ada Dr. Zen Hafi. Beliau salah satu pakar DNA. Mungkin nanti saya ini di sini berusaha untuk membangun pondasi, ya, membangun pondasi bagaimana kita menguliti apa yang disebut tesis saudara Haji Imaduddin Usman tersebut. Maka mungkin karena ini pondasi sedikit agak panjang, nanti wa ma ba'di minal mutakallimin yubna ala hadzal kalam insyaallah. Yang setelah saya insyaallah akan menambahkan bangunan-bangunan di atas pondasi tersebut insyaallah. Jadi saya mulai, slide PowerPoint-nya sudah bisa ditampilkan? Sudah bisa ditampilkan supaya para pendengar di live bisa menyaksikan. Ya. Kalau bisa ditampilkan. Sudah? Sudah masuk. Baik. Jadi ini membedah pemikiran Imaduddin dalam pembatalan nasab Ba'alawi. Ya. Saya mulai dari sini. Ada ijma ulama yang disebutkan oleh diantaranya Al-Allamah Amin bin Fadlullah Al-Muhibbi Ad-Dimashqi dalam kitabnya Khulasatul Athar menyebutkan bahwasanya Alawi huwa ibnu Ubaidillah bin Ahmad bin Isa fa innahu jadduhumul akbar al-jami' li nasabihim wa nasabuhum mujmi'un alaihi ahlut tahqiq. Menurut keterangan dari Al-Muhibbi, ini nasabnya Alwi bin Ubaidillah atau yang disebut nanti keturunannya Ba'alawi, nasab mereka itu diijma' keabsahannya oleh ahlut tahqiq, para ulama. Ini keterangan dari Al-Muhibbi, seorang muarrikh. Juga San'ani, pengarang Subulus Salam Syarah Bulughul Maram yang sangat dikenal di dunia pesantren Indonesia, itu mengatakan bahwasanya yang namanya Sa'ada Ba'alawi itu Ahlul Bait bila raibin aqlan wa syar'an wa urfan, atau syar'an wa aqlan wa urfan. Ini dalam kitabnya Al-Masail Al-Mardiyah fi Ittifaq Ahli Sunnah wa Zaidiyah. Kalau nyarinya di Google mungkin enggak ketemu. Tahu ketemu apa enggak, wallahu alam. Karena ini makhtut di Universitas Son'a. Nah, jadi kata As-San'ani, pengarang Subulus Salam ini, Sa'ada Ba'alawi ini Ahlul Bait tanpa keraguan sedikit pun. Syar'an, baik secara syariat, aglan atau secara logika, urfan atau secara uruf. Tanpa keraguan sedikit pun. Enggak sampai di situ. An-Nabhani, ini yang sampai diejek-ejek oleh sebagian orang yang enggak tahu kadar beliau siapa An-Nabhani. Itu sampai mengatakan inna sadatana ala bi'alawi qad ajma'atul ummah al-muhammadiyah fi sa'ir al-asar wal aqtar ala annahum min as-sahih ahli bait min as-sahih ahli bait nubuwwati nasaban. Dalam kitabnya Riyadhul Jannah fi adhkar al-kitab was sunnah. An-Nabhani mengatakan demikian, termasuk ahlul bait yang paling absah nasabnya menurut ijma adalah Sa'ad al-Bi'alawi. Dan ini sedikit yang saya kutip. Di luar itu ada catatan internal. Di luar itu ada catatan para nasabah yang begitu banyak yang nggak mungkin saya kutip satu persatu di sini. Bahkan ada seorang peneliti dari Oman, Sayyid Ahmad bin Awad
bin Alwi al-Ibrahim Ba'alawi itu sampai nulis kitab judulnya Idharul Haqiqah li Mudda'i Kashfil Fadhiha al-Ilmiyah. Di dalam membantah Haji Imad itu beliau memuat nggak kurang dari 180 referensi non Ba'alawi. 180 referensi dari non Ba'alawi yang menyatakan keabsahan nasab Ba'alawi atau menyatakan keabsahan status mereka sebagai Husaini atau menyatakan keabsahan status sada Ba'alawi sebagai sada atau asyraf. Itu nggak kurang dari 180 bahkan di sini yang saya muat 150 lebih. Saya ingat saya itu nggak kurang dari 180. Nah, ini luar biasa. Jumlahnya nggak kehitung. Itu ya baru yang tertulis dari non Ba'alawi. Belum yang tidak tertulis. Belum yang nggak kejangkau. Mana da'il hasar. Kami nggak mengatakan kami udah mencakup semuanya di sini. Nah, anehnya nih setelah hampir 1000 tahun, Sayyidina Ali bin Ubaidillah, baru muncul ada satu orang setelah hampir 1000 tahun yang tahu-tahu yang mengatakan Ubaidillah itu bukan anak Ahmad bin Isa. Sehingga keturunannya bukan keturunan Ahmad bin Isa. Kalau bukan keturunan Ahmad bin Isa, berarti bukan keturunan Rasulullah SAW. Dan menariknya dia mengatakan dengan sangat yakin Ba'alawi mustahil tersambung Rasulullah SAW. Mustahil kata dia. Nah, ini kalau mustahil berarti dia pasti benar. Kalau dia pasti benar, berarti semua ulama itu tadi itu semuanya salah. Ini yang bikin saya tergelitik untuk meneliti apa iya ulama-ulama besar sebanyak itu salah. Apa iya sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Hafidh As-Sakhawi, Asy-Syarqawi, Sayyid Bakri Syata, Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi, An-Nabhani, Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Buya Hamka, dan banyak sekali. Ya, kami nggak bisa paparkan satu persatu. Insya Allah nanti kami akan launching ini dalam buku. Kami sudah siapkan semua secara ilmiah, kami uraikan secara lengkap. Ya, nanti insya Allah akan ada sesinya tersendiri. Ya, itu kok bisa? Jadi hanya dia yang benar. Kalau mustahil tersambung berarti itu semuanya salah tuh. Semuanya nggak ngerti. Semuanya ya minimal kena prank Ba'alawi berarti semuanya. Nggak ada yang paham. Ini yang menjadi titik mulai penelitian kami. Apa iya ulama itu rame-rame salah secara berjamaah, secara kompak. Maka sebelum kita masuk seperti yang tadi disinggung oleh Habib Syekhan bin Abdul Qadir As-Sagaf, Ketua Maktab Daim, ya, kita dudukkan dulu permasalahan sesuai dengan porsinya. Kita mau meninjau sebuah objek, kita harus tahu ini berkaitan dengan disiplin ilmu apa. Mau bicara soal bahasa, ya bicara soal nahwu sharaf, keabsahan sebuah susunan kata dalam bahasa, dan seterusnya. Kita bicara soal ini pernikahan sah apa enggak, ya lihat di ilmu fikih dong. Tinjau pakai sudut pandang ilmu fikih, sah nggak pernikahannya. Karena bukan seenaknya sendiri kita mau ninjau satu objek penelitian terus nentuin standar sendiri, kemudian bebas seenaknya sendiri menyatakan ini sah nggak sah. Coba dudukin dulu apa yang lagi dibahas. Ternyata yang kita bahas ini nasab, objeknya tentang nasab. Nasab itu ada ilmunya. Al-Allamah Haji Khalifah dalam kitabnya Kashfudz Dzunun itu menjelaskan bahwasanya ilmu ansab wa ilmun yuta'arraf minhu ansabun nas wa qawaiduhu al-kulliyatu wal juz'iyatu wal gharadu minhu al-ihtirazu 'an al-khata' fi nasab syakhsin. Ilmu nasab ini yang sama Mas Sugeng dibilang apa? Ilmu apa? Bangkai. Ilmu udah jadi bangkai katanya. Setahu saya para ahli-ahli DNA yang asli pun nggak pernah merendahkan disiplin keilmuan lain. Setahu saya menghargai disiplin-disiplin keilmuan lain. Itu ilmu ini ilmu yang diakui dalam disiplin keilmuan Islam khususnya. Itu sebagai ilmu yuta'arraf minhu ansabun nas, ilmu untuk mengetahui nasab-nasab orang. Wa qawaidu, dan kaidah-kaidah dalam ilmu nasab, baik kaidah yang kulli atau kaidah yang juz'i. Apa tujuan ilmu nasab? Ini nih yang paling penting. Al-gharad minhu al-ihtiraz 'anil khata' fi nasabi syakhsin. Itu ada ilmu nasab supaya orang nggak salah di dalam menilai nasab seseorang. Nah, maka kita kembali, kalau mau nilai keabsahan atau tidaknya sebuah nasab, ya lihat dong perspektif kaidah ilmu nasab itu seperti apa. Kita coba cek. Nah sekarang apa sih pertanyaan, apa tolak ukur keabsahan sebuah nasab? Saya ini singkat saja ya, karena nanti saya akan fokus masuk ke kritisi terhadap pemikiran saudara Haji Imad. Apa sih tolak ukur sebuah nasab? Nah, ternyata para pakar teori ilmu nasab itu menyebutkan ada beberapa turuk, beberapa jalan untuk mengitsbat nasab, untuk mengakui keabsahan sebuah nasab. Ya, di antaranya ini yang saya sebutkan mungkin yang berkaitan dengan nasab jauh. Nah, karena kalau saya rinci satu-satu, sebagian turuk itu yang berkaitan dengan nasab dekat. Yang berkaitan dengan nasab jauh, satu tercantum dalam kitab nasab yang ditulis oleh ulama ahli nasab atau nasabah yang terpercaya atau thiqah. Turuk ya, berarti jalan. Salah satu aja terpenuhi udah cukup. Yang kedua, tersebar luasnya serta terkenalnya nasab tersebut atau yang dikenal dengan syuhra istifadhah.
Sekiranya nggak mungkin yang nyebarkan itu sepakat dusta. Nah, ini termasuk jalan yang mujma' alaih, ijma' madzhab Islamiyah, ijma' bahwasanya syuhra istifadah, terkenalnya sebuah nasab, populernya sebuah nasab tanpa ada yang membantah satupun dari masa ke masa itu, ya, itu adalah termasuk salah satu cara menetapkan keabsahan sebuah nasab. Nah, ini ibarat-ibarat ini saya nggak perlu baca satu persatu ya, terlalu panjang kalau saya baca. Di antaranya ini nih, singkat saja. Wa qad wada'a a'immatun nasab kama fi ad-durar as-saniyah wal ishraf wa syakl al-badi' wal mudhish al-mutrib wa ashara ilayhi nuzzar al-ansab kaman madha wal qassar wal najfi wa ibn tabtaba ila an qal taq'idan wa istiqa'an min asy-syari'ah turuqan fi itsbatin nasab. Ada cara-cara yang memang diambil dari syariat untuk mengitsbat nasab. Apa saja? Satu, syahadat a'immat nasab al-mu'tabarin ala sihhatin nasab. Kesaksian para ulama-ulama nasab yang otoritatif, yang mu'tabar tentang keabsahan sebuah nasab. Kemudian as-sama' al-fashi wa huwa istifadatu dzikri 'inda al-'am wal khassa, tersebarnya sebuah nasab dan seterusnya dan seterusnya. Ini turuk, ya, cara-cara di dalam mengitsbat nasab. Satu saja terpenuhi, ya kayak kita mau ke Bogor, bisa lewat jalan tol, bisa lewat Depok, bisa lewat Bekasi, muter ke Cibarusah. Ada banyak jalan. Satu aja kita tempuh tuh sampai ke Bogor berarti. Itu namanya turuk. Nah, nanti akan kita bahas. Ada turuk, ada syurut. Turuk itu beda dengan syurut. Ya. Nah, ini jadi secara garis besar ulama nasab itu setidaknya kalau yang berkaitan dengan nasab jarak jauh ada dua. Satu, diakui oleh ulama nasab atau ada bahasa lain khattun nasabah, dicantumkan dalam kitab nasab, ulama-ulama nasab yang mu'tabar, yang otoritatif. Yang kedua, syuhra istifadah, keterkenalan sebuah nasab. Itu merupakan cara tolak ukur mengakui keabsahan sebuah nasab, khususnya yang jarak jauh, yang sudah ratusan bahkan sampai ribuan tahun. Nah, pertanyaan sekarang, nasab Ba'alawi apakah memenuhi standar tersebut? Ini simpel sekali, simpel sekali. Apakah nasab Ba'alawi memenuhi standar tersebut? Nasab Ba'alawi dicantumin nggak sama para nasabah? Diakuin nggak? Kemudian ketersambungan nasab Ba'alawi itu udah masuk syuhra istifadah nggak sebagai Husaini, sebagai keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib? Sederhana saja standarnya itu, kalau menurut perspektif ilmu nasab. Nah, ternyata faktanya, sebagaimana kami uraikan di buku ini panjang lebar, itu keabsahan nasab Ba'alawi diakui oleh para nasabah yang mu'tabarin. Di antaranya Muhammad Kadzim bin Abil Futu al-Yamani al-Musawi, di situ Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Begitu juga Muhammad bin Husain as-Samarqandi, Sayyid Dhamin bin Syatqum, kemudian nasabah Abu Alamah, kemudian Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi sampai nulis kitab Ar-Raudhul Jali, kemudian juga sampai menulis catatannya terhadap Al-Musyajjarul Kasyaf. Begitu juga Syekh Syaraf Al-Ubaidiri, walaupun bukan sumber primer kita temukan tapi melalui sumber sekunder. Ada yang mengutip dari Murtadha Az-Zabidi. Sumber sekunder itu kan juga dipertimbangkan di dalam ilmu sejarah, ilmu riwayat, ilmu nasab dan seterusnya. Nah, intinya ini sebagian saja yang saya masukkan. Intinya para nasabah di kitab-kitab nasab mereka yang mu'tabar mengakui nasab Sa'dah al-Ba'alawi. Nah, kemudian yang kedua, bukan hanya di kitab nasab, ternyata data yang ada di kitab nasab ini ditunjang oleh data dari selain kitab-kitab nasab. Itsbatnya pakai kitab nasab. Tapi kalau kita mau cari jejaknya, data itu ditunjang dari kitab-kitab sejarah, kitab asanid, kitab sabat, ya banyak sekali. Lagi-lagi nanti silahkan, ini insya Allah akan kami buka kitab ini secara publik, siapapun nanti akan bisa mendownload pada waktunya. Itu akan kami uraikan panjang lebar, siapa saja para sejarawan, kemudian para ulama syariah, ulama-ulama besar sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Janadi, Al-Ahdal, Al-Syarji, Al-Zabidi, kemudian Ibnu Imad Al-Hambali, Al-Khazraji, Al-Sakhawi, Bamakhram Al-Hadrami, kemudian juga Al-Khatib, Jauharus Syafaf, dan masih banyak sekali. Ini yang tertulis sebagian, belum lagi yang tidak tertulis. Nah, kami di sini sekurang-kurangnya memuat nggak kurang dari 140 mungkin referensi yang mengakui Sa'dah al-Ba'alawi sebagai Ahlul Bait, keabsahan nasabnya atau status mereka sebagai Husaini atau sebagai Ashraf atau sebagai Sa'dah, nggak kurang dari 140 kurang lebih di buku tersebut insyaallah. Kemudian juga belum lagi ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Abdul Hamid Qudus, Ki Soleh Darat, Syekh Mahfud Turmusi, Syekh Mukhtar bin Atarid Al-Jawi Al-Bogori, Profesor Dr. Abdul Malik Karim Amrullah Tubuhi Hamka, Al-Allamah Ki Haji Abdullah bin Nuh, begitu juga Musidud Dunia Syekh Yasin Fadil, dan masih banyak lagi baik kitabatan atau nutqan. Juga syuhra istifadah.
Thariqah yang kedua untuk menetapkan keabsahan nasab syuhra istifadhah. Apakah nasab Pahlawi diakui secara syuhra istifadhah? Ya, jelas. Nanti akan diuraikan secara panjang lebar oleh Al-Ustaz Muhaimin Bahiruddin dari Sarang. Beliau alumni Sarang. Kemudian juga di sini dikatakan wa kutubut tarikh tafihatun bil alaf min tarajimil alam jazimatun anna fulan ibn fulan qurasyiyun hasaniyun husainiyun syaibiyun ila akhirih wa lam yadhkuru li haula awamidin nasab walam yashtarituha wa ma dzaka illa li syuhratihim bitilkal ansab wastifadtuha. Ya, banyaknya kitab ulama yang secara serentak nyebutin Ba'alawi Husaini, mereka Sada Ashraf dan seterusnya. Banyaknya kitab-kitab ulama yang menyebut mereka sebagai Husaini saja walaupun nggak nyebutin amudun nasab. Itu nggak lain dan nggak bukan menjadi indikator keabsahan syuhra istifadhah di mata para ulama-ulama tersebut. Nah, nanti akan kita bahas secara gamblang insyaallah. Nah, kesimpulannya kalau kita mau pakai tolak ukur ilmu nasab dengan dua turuk tadi, nasab Sada Ba'alawi hukumnya sah. Makanya Sayyid Mahdi Rajai dalam takrir beliau sebagai seorang pakar, sebagai seorang ahli yang hidupnya didedikasikan untuk meneliti nasab, bukan dadakan ya, bukan meneliti nasab dadakan, hidupnya didedikasikan untuk meneliti nasab, tahqiqan wa kitabatan. Itu dengan tegas mengatakan ya bahwasanya Sada Ba'alawi min khilal ibnihi Abdullah al-ma'ruf bismi Ubaidillah wa laqad ishtaharat sihhatu nasabi Sada bin Alawi min haythul fiqh wa ilm al-ansab wal haqa'iq at-tarikhiyah al-mukhtalifah wa taqarir ulama nasab mundu qurun. Yang namanya Mahdi Rajai ini An-Nasaba mengatakan nasab Ba'alawi sah dan keabsahan itu populer dari segi ilmu fiqih, dari segi ilmu nasab, dari segi fakta sejarah, dan dari segi takrir keterangan-keterangan dari ulama nasab mundu kurun semenjak berabad-abad, tanpa keraguan sedikit pun beliau mengatakan ini. Nah, sekarang berarti dari sini kita udah bisa paham ternyata ulama-ulama yang banyak itu nggak salah, mereka udah benar. Secara perspektif ilmu nasab ulama-ulama tadi itu udah benar. Nah, kalau ulama udah benar kemudian ada yang mengatakan nasab Ba'alawi mustahil tersambung, berarti yang ngomong mustahil tersambung itu yang bermasalah, bukan ulama yang rame-rame yang salah. Dari mana bermasalah ini, saudara Haji Imad? Kami setidak-tidaknya mengidentifikasi. Setelah kami teliti bersama-sama, kami duduk bersama-sama, kenapa kok orang ini bisa nabrak semua ulama? Kenapa bisa nganggap semua ulama ini salah? Padahal faktanya kalau ditimbang pakai tolak ukur ilmu nasab, dia yang salah. Apa? Setidak-tidaknya kami lihat ada 9 penyimpangan, saudara Haji Maduddin Usman. Poin besarnya, nanti masing-masing poin ini akan ada perinciannya satu persatu. Yang pertama, dia mengkaji ilmu nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Nah, kemudian yang kedua, menentang, mengabaikan, bahkan merendahkan pengakuan para ulama mu'tabarin terhadap keabsahan nasab Ba'alawi. Yang ketiga, kesesatan logika. Yang keempat, memfitnah para ulama. Yang kelima, khianat ilmiah. Yang keenam, melakukan kebohongan publik. Yang ketujuh, menjiplak pemikiran orientalis dan tokoh-tokoh non-aswaja. Yang kedelapan, tidak mempunyai kompetensi dalam ilmu nasab. Dan yang kesembilan, dengan gampangnya membatalkan nasab menggunakan hasil tes DNA. Nanti itu akan dibahas satu persatu. Saya akan fokus ke yang pertama dan yang kedua. Ini saya baru masuk ke substansi. Yang pertama, Imad ini nabrak tatanan ilmu nasab, saudara Imad. Jadi ini ada testimoni. Ini terima kasih banyak Gus Rumel, peneliti beneran yang sampai ke luar negeri mewawancara para pakar, Gus. Ketika mewawancara An-Nasabah Ibrahim bin Mansur, yang memang kitabnya banyak dijadikan rujukan oleh saudara Imad. Kalau kita baca buku-buku Imad, tulisan-tulisan itu banyak merujuk ke nasabah Ibrahim bin Mansur. Apalagi Al-Ifadhah, terkait syuhra istifadhah itu dia banyak merujuk ke kitab tersebut. Jadi sebelum hasil wawancara ini keluar, ya, Haji Imad tuh sering mengutip daripada kitab-kitabnya Ibrahim bin Mansur ini. Walaupun setelah hasil wawancaranya keluar ternyata ngakuin Ba'alawi, lain lagi itu ceritanya nanti. Ya. Kata beliau, la yubtilu nasab al-ashraf al-Ba'alawi al-Husainiyin illa rajulun jahilun bi usul wa qawaid ilmu nasab. Enggak membatalkan nasab Ba'alawi kecuali orang yang enggak ngerti usul dan kaidah ilmu nasab. Itu salah satu sebab utamanya. Nah, sekarang saya pengen buktikan benar nggak nih omongan beliau. Coba kita lihat. Apa aja kaidah ilmu nasab yang ditabrak oleh Haji Maduddin Usman ini. Yang pertama, mewajibkan kitab sezaman. Ini ada artikel, dia menulis kitab sezaman adalah mutlak untuk meneliti kesahihan nasab. Mutlak, berarti nggak boleh nggak. Kalau nggak ada kitab sezaman, di setiap tabaqatun nasab, itu harus ada kitab sezaman, berarti itu kalau mutlak ya. Nah, kalau nggak ada, berarti nanti nggak sah sebuah nasabnya. Kalau bahasa beliau, kitab sezaman atau yang mendekati. Nah, sekarang saya pengen urai dulu. Kita lihat mata rantai dari kesimpulan Imad ini, ada mata rantai yang hilang. Kita perhatikan baik-baik. Pertama, mata rantainya kita urut nih. Imad mensyaratkan kitab sezaman sebagai syarat mutlak.
Yang kedua, para habaib dianggap tidak memberikan syarat yang diminta imad. Mata rantai yang ketiga, karena tidak ada kitab sezaman, imad haqqul yaqin, pakai qaf. Haqqul yaqin, bahwa nasab Ba'alawi rungkat dan para muhibbin imad bersorak riang gembira. Ini dari satu ke dua ini ada mata rantai yang harusnya dilompati. Apa yang dilompati? Seharusnya tuh kita sebelum beralih ke yang kedua, tanya dulu dalam ilmu nasab, apakah kitab sezaman merupakan syarat mutlak dan satu-satunya syarat untuk mengkonfirmasi sebuah nasab? Ini dilompati. Jadi langsung, ahlan wa sahlan, nggak ada kitab sezaman, berarti rungkat, berarti batal. Ajib. Pertanyaan yang belum dijawab, kitab sezaman itu syarat atau bukan dalam ilmu nasab? Nah, setelah kami teliti dalam buku-buku kitab-kitab teori ilmu nasab, ya, ternyata nggak ada satupun ulama yang menjadikan adanya kitab sezaman itu sebagai syarat mutlak. Syarat mutlak keabsahan sebuah nasab, nggak ada. Yang ada apa? Tadi khutun nasabah, ada keterangan dari nasabah walaupun nggak sezaman. Kemudian juga syuhra istifadhah. Bahkan di sini Sayyid Walid Al-Uraidi. Walid Uraidi ini cucu daripada Ahmad bin Isa dari jalur Ali bin Ahmad bin Isa. Dan dia ngakuin Ba'alawi. Padahal kalau Ubaidillah itu fiktif, harusnya yang protes dia. Karena kakek saya dicuri ini, dicangkol ini, jadi apa istilahnya? Cangkok. Nah, tapi ini cucunya Ali bin Ahmad bin Isa, saudaranya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, tapi nggak ada masalah karena jelas sekali bagi mereka itu. Waktu itu mengatakan ajma'an nasabun fit tahaqquq bi iqrar nasabi ma an yatathabbat min umurin minha. Ya, yang namanya nasab itu akan dianggap tetap kalau ada beberapa hal, di antaranya syuhra istifadhah, di antaranya an yura khattun nasabatin mawthuqin bihi masyhudin binazahatihi yang tadi udah kita jelaskan. Nggak ada keterangan wajib harus kitab sezaman, kalau nggak ada sezaman nggak sah. Itu yang dilewati. Nah, konsekuensinya gara-gara syarat kitab sezaman ini, apa yang dilakukan ini fatal sekali. Dan ini nanti akan kita jelaskan apa konsekuensi daripada syarat ini. Gara-gara alasan ini, Imad itu nolak catatan para nasabah yang nggak sezaman. Ditolak mentah-mentah catatan nasabah yang nggak sezaman gara-gara syarat ini nih. Padahal syarat catatan nasabah itu menjadi syarat keabsahan sebuah nasab walaupun nggak sezaman. Kenapa? Kenapa kok diterima catatan para nasabah walaupun nggak sezaman? Karena satu, ilmu nasab ini berdasarkan riwayat. Nggak ada ilmu nasab itu akal-akalan. Nggak ada nama muncul atau ditulis. Maka kalau ada nasabah yang thiqah, dia nggak akan mengisbat sebuah nasab kecuali setelah proses validasi. Itu prosesnya. Karena ada ancaman dari Rasulullah SAW. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang bohong atas nama Rasulullah SAW itu siap-siap tempatnya di neraka, kata Nabi SAW. Bahkan secara nasab secara umum sekalipun, laisa min rajulin idda'a li ghairi abi wa huwa ya'lamu illa kafara billah wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, itu orang yang ngaku-ngaku bukan bapaknya itu adalah kufur. Ngaku-ngaku aja kufur, apalagi nyambungin nasab orang. Dan mendapatkan ancaman laknat dalam riwayat-riwayat hadis lain. Maka para nasabah yang thiqah ini nggak sembarangan. Dia kalau sudah nyatet melalui proses validasi, ya betul-betul diperiksa. Ini betul-betul nyambung apa enggak? Dan pasti by data sebelumnya. Walaupun ya tradisi catatan kaki itu sejak kapan sih? Tradisi nyebutin sumber sejak kapan sih? Dan kalau mau dibuka itu kitab-kitab nasab yang dipakai oleh saudara Imad, Tahdzibul Ansab, kemudian juga Al-Majdi dan lain-lain, itu saya lihat nggak ada yang nyebutin sumber referensi itu di catatannya. Karena memang dia nasab itu mencantumkan setelah dia proses validasi, menurut dia ini udah tepat secara ilmu nasab, secara ilmu syariah itu dicantumkan. Makanya keterangan seorang nasabah yang thiqah, yang mu'tabar, yang diakui kepakarannya dari ilmu nasab itu diterima. Dan Sayyid Hussein bin Haidar al-Hashimi dalam kitabnya Rasail fil Ansab ini menceritakan bagaimana proses validasi yang dilakukan oleh seorang nasabah sehingga begitu kuat. Nah, itu dia melalui proses tahrirun nasab, bima'na an yabsutan nasab taratan wa yushajjiruhu ukhra, ya ditahrir dulu, ditahqiq itu nasab. Kemudian setelah itu diukur ini masuk akal apa enggak zamannya, waktunya, wafatnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalau memang sah nanti udah benar diperiksa, ini abudun nasabnya udah mustaqim atau belum, perlu ditakwim atau tidak, perlu diluruskan atau tidak, ada yang perlu dikoreksi atau tidak. Itu diperiksa secara detail. Nah, ini sebelum saya lanjut sedikit ini ada yang lucu nih. Ini dikutip oleh saudara Imad di dalam salah satu artikelnya, ibarat ini untuk membenarkan syarat sezaman. Nah, kata-kata ini nih. Nasabah itu kalau sudah memvalidasi nasab, wa yuwathiq hadhihi tabaqat minal masadiril mu'tabarah ma'amkan.
ila akhir tabaqatin yumkinu tawthiquha wa takhrijuha min tilkal masadir. Nah, ini oleh Imad dikatakan ini sebagai syarat untuk menilai keabsahan sebuah nasab. Padahal begitu saya buka ke kitab aslinya, itu Sayyid Husain bin Haidar al-Hashimi lagi cerita, ini loh proses nasabah kalau lagi memvalidasi sebuah nasab. Artinya kalau udah ada nasab, dicantumkan oleh nasabah, itu udah melalui proses ini. Itu yang pertama tuh. Jadi ini bukan syurut itsbatun nasab, bukan. Sayyid Husain bin Haidar al-Hashimi lagi cerita, ini loh proses validasi nasab yang dilakukan oleh para nasabah al-habr yang sekarang kitab-kitabnya itu kita nikmati. Jadi justru ini menguatkan bahwasanya keterangan seorang nasabah itu luar biasa validasinya. Kemudian yang kedua ada yang menarik. Himad ini menerjemahkan wa yuwathiq hadhihi at-tabaqat min al-masadir al-mu'tabara ma amkan ila akhir tabaqatin yumkinu tawthiquha wa takhrijuha min tilkal masadir. Wa yuwathiq diartikan dan nasabah itu harus menguji. Yuwathiq itu diartikan menguji. Saya ingat betul itu di websitenya. Jangan sampai direvisi nanti Gus tulisan di websitenya itu. Menguji setiap tingkatan nasab ini dengan sumber-sumber sebisa mungkin sampai tingkatan akhir yang bisa dilakukan. Nah, ini dijadikan alasan dalil harus ada kitab sezaman. Padahal di sini sedang satu yuwathiq itu artinya bukan menguji. Yuwathiq itu artinya menguatkan dengan dokumen, dengan data. Dan itu pun di sini bukan syarat mutlak, ma'amkan sebisanya. Kalau bisa ya bagus. Kalau nggak bisa terus nggak semerta-merta nasab itu dianggap batal. Kalau ada kitab sezaman ya bagus, luar biasa. Tapi kalau enggak, ya nggak semerta-merta kitab itu dianggap, nasab itu dianggap batal. Jadi itu. Jadi kenapa? Yang ingin saya bahas di sini, kalau tadi Habib Syekhan mengatakan nasabah itu keterangannya diterima, yang pengen saya bahas kenapa nasabah itu keterangannya diterima walaupun nggak sezaman. Karena memang setelah melalui proses validasi yang begitu kuat, kemudian ada ancaman dari Nabi, bohong atas nama Nabi, neraka, menisbatkan kebukan bapaknya neraka. Bahkan Ibnu Hajar juga memberikan postulat bagaimana seorang itu ulama harus punya ghirah. Jangan sampai ada orang yang intisab ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bighairi yang padahal dia nggak berhak, nggak nyambung nasabnya, tapi dia pura-pura nyambung. Itu jadi ghirahnya para ulama betul dalam menjaga kemudian nasab Rasulullah SAW. Sehingga seorang nasabah itu keterangannya walaupun nggak sezaman, sudah barang tentu dia wajib untuk mengambil data dari yang sebelum-sebelumnya, sehingga apa yang dia cantumkan itu harus sudah terverifikasi menurut standar ilmu nasab dan ilmu syariat. Nah, dan ini pola yang dilakukan dalam ilmu nasab sejak awal. Ini dalam kitab Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf wa fi Kashfi Mudda'i Syaraf karya Ibrahim bin Mansur juga. Di sini dikatakan walaisatir riwayah fadlan an wathiqatin nasab syai'an muhdatsan la aslahu fi ilmi nasab bal nasab qama 'ala riwayah faha kutubun nasab al-mutaqaddimah ka kitab nasab Quraisy limu'rij bin Amr ibn al-Harith as-Sadusi. Nah, ini tahqiq a'lam mesti ditahqiq, mesti dipastikan. Wa jamhalatun nasab ibn al-Kalabi Hisham bin Muhammad ibn Sa'ib tahun 204, yang tadi tahun 995. Wa ghairiha min al-kutub kulluha hagamat al-riwayah. Kitab-kitab nasab yang paling awal sekalipun nasab Quraisy, kemudian jamharat nasab itu baru ada tahun 195 wafatnya mualifnya. Dan tahun 204. Artinya apa? Nasab yang diceritakan nasab orang-orang yang ratusan tahun sebelumnya. Tapi kenapa diterima? Karena mereka memang melakukan periwayatan dari lisan ke lisan yang mereka cantumkan sudah sesuai standar daripada ilmu syariat, maka mereka cantumkan. Nah, karena kalau mau dituntut harus sezaman, ini nggak ada yang diterima. Ini dari awal munculnya ilmu nasab nggak ada yang diterima. Karena awal pun tahun 195 wafatnya itu pengarang Nasab Quraisy dan pengarang Jamharatun Nasab tahun 204 wafatnya, itu meriwayatkan menceritakan tentang nasab-nasab yang ratusan tahun sebelumnya. Dan itu diterima oleh para ulama. Nah, karena mereka berdasarkan satu thiqah periwayatannya. Yang kedua, nggak mungkin mereka ngarang-ngarang. Kalau mereka ngarang-ngarang, terbukti ulama akan menjarah. Ulama akan kompetensi dia sebagai seorang nasabah dan kethiqahannya akan diserang oleh para ulama. Itu yang pertama. Kemudian ada contoh-contoh. Ini saya kasih contoh-contoh real. Bagaimana para ulama itu selama nasab itu syuhra wal istifadah, terkenal, ulama-ulama itu akan menerima nasab tersebut walaupun nanti ada nama-nama yang kalau ditarik ke atas nggak akan ketemu di kitab nasab manapun, di kitab tarajim manapun. Ini kita bisa lihat ini. Nah, ini namadzij qabul riwayat amudin nasab raghma adami dzikri ba'd al-ajdad fil kutub. Saya kasih contoh-contohnya. Ini saya ambil dari kitab Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf. Kita lihat. Ini contohnya diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau seorang Syaibani Adnani. Nasabnya beliau adalah Imam Ahmad ibn Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Zuhul ila akhir sampai Ma'ad dan Adnan.
Nah, beliau Syaibani Idrisi dan ini diakui. Beliau sebagai seorang bukan Syaibani Idrisi, Syaibani Adnani. Syaibani Idrisi jadi. Syaibani Adnani. Ya. Padahal kata ulama itu kalau ditarik ke atas ada kakeknya yang namanya Auf dan Qasid. Itu Auf dan Qasid mau dicari ke kitab tarajim manapun, mau dicari ke kitab nasab manapun nggak bakal ketemu. Tapi ini diakui, diterima. Kenapa? Karena periwayatannya dari jalur orang yang fiqh. Ditunjang dengan syuhra istifadhah, nggak ada yang ingkar beliau sebagai Syaibani, sebagai Adnani. Nah, maka di sini kalau disyaratkan kitab sezaman, waduh, Imam Ahmad bin Hanbal rungkat ini nasabnya bisa-bisa. Dan itu nggak dilakukan oleh para ulama. Dan menariknya lagi, nasab Imam Ahmad bin Hanbal ini diambil dari khatnya Imam Ahmad bin Hanbal sendiri dan dari riwayat Ibnu Al-Hafidz Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Tapi karena thiqah perawinya dan memang punya standar keilmuan, punya kompetensi, punya seorang yang mu'tabar, diakui, diterima, nggak ada masalah. Walaupun ada nama-nama yang nggak disebut. Kemudian contoh yang kedua, Al-Khatib Al-Baghdadi itu mengakui nasab Ali bin Muhammad bin Ahmad sebagai Al-Qurashi. Nasabnya Ali bin Muhammad bin Sulaiman bin Mansur bin Abdullah bin Muhammad bin Mansur bin Musa bin Sa'ad bin Abdullah bin Malik bin Anas bin Abadah bin Jabir bin Wahab bin Dhabbab bin Hujair bin Abd bin Ma'is atau Mu'is. Mungkin ada beberapa nama-nama yang harus ditahqiq karena a'lam itu, mohon maaf saya sekali lagi kalau ada salah penyebutan. Bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Nah, ini diakui oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Padahal kalau dirunut ke atas ada kakeknya yang namanya Abdullah dan Muhammad bin Mansur itu. Abdullah dan Muhammad bin Mansur. Abdullah dan Muhammad bin Mansur. Ini nama mau dicari di kitab nasab manapun, kitab sejarah manapun, kitab tarajim manapun nggak ketemu nama ini kalau dicari. Tapi sama Khatib Baghdadi diakui. Kenapa? Karena ada syuhra istifadhah. Dan perawinya thiqah, bisa diterima. Nah, ilmu nasab itu mabniun ala riwayah seperti ini. Kalau mau ditarik kitab sezaman, wah, ini nggak akan ketemu, rungkat. Nah, tapi kenapa ulama ngakui? Karena tadi syuhra istifadhah dan melalui jalur periwayatan yang bisa diterima, yang thiqah. Padahal Khatib Al-Baghdadi itu kalau ngelihat nasab yang ngawur, beliau akan tegas ngomong. Contoh seperti ada Talhah Abul Qasim Al-Ghadhi Al-Basri. Itu dia nyebutin bahwasanya ayahnya Muhammad bin Ja'far bin Tammam bin Ali bin Muttalib bin Muhammad bin Sri bin Abdullah bin Harith bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, wa balagani anna al-Qadhi Umar bin Abdul Wahid wa qauman Hashimiyyin min ahli al-Basra ankaru nasabahu wa za'amu annahu da'i. Ya, Khatib Al-Baghdadi ketika ngutip nasabnya Talhah Abul Qasim Al-Ghadhi Al-Basri, karena beliau melihat informasi yang menjadi pembatal nasab tersebut disampaikan sama beliau, dan itu kewajiban, nggak boleh disembunyikan. Karena beliau melihat ini nasab bermasalah, sama beliau dikoreksi, nggak diterima. Tapi ketika nasab itu bisa diterima, walaupun ada sumber-sumber yang nggak sezaman, ya tetap diterima. Walaupun ada sumber-sumber yang tidak sezaman dan nggak ditemukan kalau diurut ke atas-atas, sampai karena syuhra istifadhah dan periwayatannya sudah jelas, itu diterima. Kemudian juga ini ulama banyak sekali, Al-Hafidz Adz-Dzahabi, Al-Imam As-Subki, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir, As-Suyuti, itu mengakui nasab Ibnu Sayyidin Nas Al-Ya'muri Al-Adnani. Ibnu Sayyidin Nas Al-Ya'muri Al-Adnani sampai kepada Adnan. Karena apa? Karena ada periwayatan amud silsilah nasab beliau kepada Ya'mur bin Malik bin Adnan. Dan ini intisabnya beliau kepada Adnani, ini syuhra istifadhah. Makanya begitu ada riwayat amud tersebut langsung diterima, nggak ada masalah. Padahal kalau dirunut ke atas ada kakeknya yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Aziz dan Munzi dan Abdul Jabbar. Itu tiga kakeknya yang namanya itu mau dicari di kitab nasab manapun nggak bakal ketemu. Di kitab tarajim manapun secara spesifik, apalagi yang sezaman, nggak bakal ketemu. Tapi kenapa diterima? Karena syuhra istifadhah. Padahal di sisi lain Adz-Dzahabi yang ngakui nasabnya Ibnu Sayyidin Nas tadi, ketika mengutip nasab seseorang, ketika ada orang namanya Ibnu Dihya Al-Andalusi ngaku sebagai keturunan sahabat Dihya Al-Kalabi, itu karena Al-Imam Adz-Dzahabi melihat ini bermasalah, penisbatannya diingkar oleh beliau, diingkar. Artinya ulama-ulama ini kalau ada nasab yang nggak bermasalah, mereka yang akan protes, mereka nggak akan diem. Ketika mereka semua nerima, karena bagi mereka udah memenuhi standar ilmu nasab, memenuhi standar ilmu syariat dan ilmu sejarah bagi para muarikhin. Ini sederhana sekali sebetulnya. Kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengakui nasab Al-Imam Ibnu Khalil sebagai keturunan Sayyidina Utsman Ibnu Affan. Karena apa? Karena ada periwayatan amud silsilah nasab beliau kepada Sayyidina Utsman. Dan intisabnya Ibnu Khalil ini kepada Sayyidina Utsman ini udah syuhra istifadhah. Padahal kalau ditarik ke atas itu, ya, nasab tersebut itu ada dua nama, Sa'ad dan Talha. Dua nama ini nggak pernah ditemukan baik dalam kitab nasab, sejarah atau tarajim.
Apakah langsung diputuskan rungkat? Enggak, Ibnu Hajar nerima. Kenapa? Karena syuhra istifadhah dan perawi nasabnya itu seorang yang thiqah yang bisa diterima. Padahal Ibnu Hajar itu ketika menemukan nasab bermasalah seperti nasabnya Abu Bakar bin Umar al-Qumni, dalam keterangan yang lain, ketika bermasalah, Al-Hafidz Ibnu Hajar kritisi. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengoreksi nasab tersebut. Beliau nggak diam. Ketika beliau diam, menerima, itu tanda di pandangan beliau, di mata beliau memenuhi standar daripada ilmu nasab dan standar daripada syariah. Itu yang penting. Makanya dari sini ada Ibrahim bin Mansur lagi, beliau mengatakan qaidah bab qabul riwayat amudin nasab wa thiqatuhu wa iqraruha muttaridatun inda ulama al-Islam wal amal 'alaiha fi qabul riwayah wal thiqah min al-mutaqaddimin wal mutaakhirin talama lam yunkir 'alimun min ulama an-nasab ibnan fi amudin nasab bi annahu min walad fulan أو نص على أنه منقرض أو ميناث أو عبارات تفيد أنه لا عقب له فتقبل حينئذ رواية عمود النسب أو وثيقته في ظل شهرته الصحيحة السليمة من الجرح القادح المفسر تأسيا بهدي المتقدمين من حفاظ الإسلام البارعين في أحوال الرجال وعلم النسب كما تقدم شرحه والتدليل عليه. Ya, ini kaidah seperti ini sudah menjadi kaidah yang muttarid di kalangan ulama nasab. Selama syuhra istifadhah ada periwayatan yang bisa diterima walaupun nggak sezaman. Selama nggak ada ulama nasab yang ingkar salah satu anaknya, nggak ada yang ingkar ya, bahwasanya fulan anak fulan. Kalau diingkari itu nanti yang akan jadi catatan untuk ditinjau. Atau ada nas munqarid, atau ada nas minath, ini keturunannya perempuan, atau ada ibarat-ibarat yang menunjukkan ini nggak punya anak nih. Nah, kalau ada keterangan seperti itu nanti akan jadi bahan peninjauan. Tapi selama nggak ada keterangan seperti itu adalah kaidah muttaridah yang diamalkan oleh para ulama dari dulu. Periwayatan nasab itu diterima walaupun nggak sezaman selama ada syuhra dan istifadhah. Nah, jadi kesimpulannya yang ingin saya jelaskan di sini, ya, mata rantai yang tadi dilompati itu syarat keharusan konfirmasi kitab sezaman pada setiap nama dalam silsilah nasab dan mengabaikan catatan nasabah thiqah yang tak sezaman adalah syarat yang dibuat-buat oleh imat sendiri dan bertentangan dengan metodologi para ulama. Nah, sekarang saya pengen masuk ke pembahasan yang nggak kalah penting. Apa sih dampak fatalnya pemaksaan syarat konfirmasi zaman itu? Apa dampak fatalnya? Ini konsekuensinya nggak main-main ini. Konsekuensinya nggak main-main. Kalau diwawancaranya Gus Rumel kepada Syekh Ibrahim bin Mansur, kalau mau dipaksain itu kaidah, semua nasab batal. Semua nasab batal kalau dipaksain kaidah tersebut. Ketika diwawancara sama Gus Rumel itu. Kenapa? Ya karena siapa orang, ini kita nggak bicara di atas-atas saja, apalagi sampai ke bawah-bawah. Yang dicatat oleh ulama, apalagi eksternal. Keluarga siapa yang dicatat sampai sedetail itu? Harus setiap kitab sezaman ada yang nyatet. Ente kira ulama duk capil satu-satu dicatat semuanya detail. Nah, ini apa konsekuensi fatalnya? Yang pertama konsekuensi fatalnya runtuhnya adalah ulama-ulama yang mengesahkan nasab tanpa syarat kitab sezaman. Ini otomatis runtuh mereka. Karena berarti mereka sudah berani menetapkan nasab yang nggak memenuhi standar. Berarti mereka berani menetapkan nasab yang harusnya nggak tersambung dijadikan tersambung. Itu yang pertama tuh. Ulama yang segitu banyaknya yang berani mengesahkan nasab, padahal dianggap nggak ada kitab zaman, itu runtuh tuh adalahnya semua. Apakah segampang itu meruntuhkan adalah para ulama kita sehingga berani mengakui nasab yang harusnya nggak tersambung menjadi tersambung? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau kita mau bahas panjang sekali ini. Yang kedua, akan ada banyak sekali nasab-nasab yang rungkat. Nasab yang rungkat, saya kasih contoh. Yang pertama, ini yang sering dibawain Gus Wafi dalam ceramah-ceramahnya. Aba'u khairul khalqi hifdhuhum yajib abuhu Abdullahi Abdul Muttalib fahashimun abdu manafin wa qusay kilabun murratun faqa'bun falu'ay faghalibun fihrun famalikun yalih nadrun kinanatun huzaimatul waji mudrikatun ilyas mudarnidaru ma'adu adnanuhumul akhyaru. Nasab Nabi sampai Adnan. Nasab Nabi sampai Adnan yang menurut sebagian ulama itu wajib dihafalkan. Nah, itu kalau mau dicari kitab sezaman itu bahwasanya Ma'at anak Adnan, Nizar anak Ma'at, Mudhar anak Nizar, Ilyas anak Mudhar, Mudrika anak Ilyas, Huzaimah anak Mudrika, Kinana anak Huzaimah. Waduh, rungkat semua itu kalau mau cari kitab sezaman. Kita kalau mau konsisten ya. Bicara soal kitab sezaman kan katanya kaidahnya ilmiah. Ya udah betul-betul lintas keilmuan. Kalau mau konsisten ya rungkat semua ini. Karena itu baru ada di kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab hadis yang kebanyakan dikodifikasi pada abad ketiga Hijriah. Nah, itu yang pertama, contoh sederhana. Nah, silahkan coba, ada nggak kitab-kitab sezaman yang mengkonfirmasi masing-masing setiap daripada ini? Kalau mau dipaksakan syarat kitab sezaman, rungkat. Nas'alullah al-afiyah, na'udzubillah min dzalik. Dan harus kitab nasab lagi katanya. Sezaman harus kitab nasab lagi.
Kemudian, ini contoh sederhana. Ada versi. Leluhur Wali Songo yang diklaim di forum Benda Kerep. Ya, ada salah satu versi. Karena ada beberapa banyak versi yang saya dengar. Yaitu bernama Jamaluddin Hussein Al-Akbar bin Mahmud Nasiruddin bin Hussein Jalaluddin Makhdum bin Ahmad Kabir bin Hussein Jalaluddin Al-Bukhari bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud. Ini nih, bin Ahmad yang wafat tahun 388 Hijriah, bin Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far, bin Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far, ibnu Imam Ali Al-Hadi, ibnu Imam Muhammad Al-Jawad, ibnu Imam Ali Ridha, ibnu Imam Musa Al-Kadhim. Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far. Ini yang menjadi titik konsentrasi kita perhatikan. Dan dalam kitab Tahdhibul Ansab halaman 149 itu ditulis bahwasanya Muhammad sebagai anak dari Abdullah bin Ali bin Ja'far, nggak disebutkan Ahmad. Begitu juga dalam kitab Al-Majdi halaman 331 itu tertulis hanya nama Muhammad sebagai anak dari Abdullah bin Ali bin Ja'far bin Hadi. Sampai ke Asy-Syajarah Mubarakah yang menjadi senjata andalannya Haji Imaduddin ini, yang nanti akan kita kuliti insyaallah soal Syajarah Mubarakah secara detail. Itu halaman 94 mengatakan bahwa seluruh keturunan Abdullah bin Ali bin Ja'far bin Ali Al-Hadi hanya melalui anaknya yang bernama Muhammad Al-Ashqar. Coba kalau kita lihat di kitab ini, amma Abdullah fauladuhu akabir wa masyhuruna bi Baghdad waladuhu Muhammad Al-Ashqar An-Naqib bi Mashhad Maqabir An-Nuzur atau An-Nazur wa jami' aqibihi minhu. Semua keturunan Abdullah itu dari Muhammad Al-Ashqar. Nah, sedangkan tadi disebutkan dari Ahmad bin Abdullah bin Ali. Ahmad keturunannya katanya. Kemudian kalau kita lebih jauh lagi, Ar-Razi ini pakai jumlah ismiyah, berarti tertutup tuh kemungkinan adanya tambahan, kecuali kalau ada kitab yang lebih tua. Ini kalau kita ngikutin kaidahnya Haji Imaduddin, ya. Jarak antara Ar-Razi yang wafat tahun 606 Hijriah sampai wafatnya Abdullah bin Ali itu kurang lebih 218 tahun. Nggak ada riwayat, tidak ada kisah, tidak ada kabar bahwa Abdullah bin Ali bin Ja'far miliki anak namanya Ahmad dan cucu bernama Mahmud dan keturunannya terus itu. Dan dalam kitab Al-Asili juga demikian, nggak ditulis nama Ahmad bin Abdullah. Dan Muhammad Kazim bin Abil Futu Al-Yamani juga demikian. Sampai dalam kitab An-Nafhal Ambariyah juga nggak ditulisin nama Ahmad bin Abdullah. Sampai pada Bahrul Ansab halaman 25 karangan An-Najafi yang wafat abad ke-10-an baru terdapat catatan menuliskan nama Ahmad sebagai anak dari Abdullah bin Ali bin Ja'far bin Ali Al-Hadi. Nah, ini kalau dihitung dari wafatnya Abdullah bin Ali bin Ja'far ya, pada abad ke-4 sampai dengan tertulisnya nama Ahmad pada kitab Bahrul Ansab abad 10, maka terdapat keterputusan riwayat selama 6 abad atau 600 tahun. Kalau ngikutin teori Kiai Imad. Kalau, jangan dipotong-potong ini. Nanti dipotong-potong buat ngadu domba sama keturunan Wali Songo. Nah, ini kacau, namam, motong-motong itu luar biasa. Kalau ngikuti teorinya Kiai Imad. Nah, karena di sini kita lagi gugat teori tersebut justru. Nah, dan ini udah tertutup dengan jumlah ismiyahnya Syajarah Mubarakah. Sehingga keturunan Al-Bukhari Al-Musawi dari jalur Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far kalau ngikutin teori Kiai Imad ya nggak bisa dipakai. Nah, itu kemudian runtuhnya keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani yang bernama Saleh dari jalur Saleh. Jangan dipotong lagi nih, sekali lagi saya katakan. Ada versi yang mengatakan Sunan Giri itu keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani dari anaknya yang namanya Saleh. Ada versi, sekali lagi, saya disclaimer. Contoh silsilah tersebut adalah Sunan Giri bin Yaqub bin Ibrahim bin Junaid bin Abdul Qadir bin Syu'aib bin Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Saleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, sekarang dalam kitab Al-Anwar fi Nasab An-Nabi Al-Mukhtar yang dikarang oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Jazi Al-Kalbi Al-Gharnati, halaman 57 tertulis bahwa keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersumber dari 10 anaknya dan tidak disebutkan Saleh. Ada 10 anak tuh. Abdul Wahab, Isa, Ibrahim, Abdul Aziz, Abdul Razak, Yahya, Abdullah, wa Abdul Jabbar, wa Muhammad, wa Musa. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani itu anaknya banyak. Tapi yang berketurunan itu dari 10 ini menurut keterangan kitab tersebut. Ini jumlah ismiyah juga ini. Wah, kacau jumlah ismiyah ini. Kemudian juga ya kalau di dalam Asy-Syajarah Mubarakah, Umdatul Thalib As-Sughra yang ditahqiq oleh Sayyid Mahdi Rajai. Ditulis itu keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani hanya dari 2 jalur, Abdul Razak dan Abdul Aziz. Ini jumlah ismiyah juga ini. Artinya tertutup kemungkinan dari selain 2 ini kalau pakai kaidah tersebut. Maka kalau udah tertutup kemungkinan, walaupun setelah itu ada yang bawa kitab, setelah Umdatul Thalib, ada yang datangkan kitab membawa keterangan ada yang namanya Saleh, kemudian ada jalur keturunan dari Saleh. Walaupun demikian, tapi kalau ngikutin kaidahnya Kiai Imad atau Haji Imad ini udah runtuh duluan. Nggak bisa dipakai. Makanya ini yang kita mau gugat. Nggak tepat penggunaan kaidah ini yang harus dikritisi.
Itu sebagai contoh sampel. Kemudian juga ada banyak. Kalau kita melakukan studi komparasi dari kitabnya Sayyid Sulaim bin Abdul Latif Ar-Rifai, Tabaqat Ashraf At-Talibiyin, yang di situ menyebutkan referensi-referensi yang menyebutkan masing-masing kabilah asyraf dari yang paling tua sampai yang paling muda, dan referensi-referensi itu yang beliau sebutkan semuanya eksternal. Itu berdasarkan disclaimer beliau di awal kitabnya. Wah, itu kalau mau wajib kitab sezaman yang rungkat banyak sekali itu, sadah-sadah itu. Nasab Sada Ad-Dailami Al-Hasani itu nisbah kepada Sayyid Abil Fatah An-Nasir tahun 446. Itu baru ditulis di kitab Ghurarud Durar fi Mukhtasari Siyar wal Ansabil Bashar wa Ansabil Bashar karya An-Nashiri tahun 831. Dari 446 ke 831 tuh baru ditulis. Kemudian juga Nasab Sada Al-Qattani yang terkenal di dunia nih, Al-Qattani Al-Muhaddithin. Itu nisbat kepada Sayyid Yahya Al-Qattani bin Imran bin Abdul Jalil bin Yahya bin Yahwa bin Muhammad bin Idris Al-Asghar, wafat tahun 400-an Hijriah. Itu baru maktub dalam kitab Al-Ansab karya Abu Abdurrahman Zaid Al-Jabbari yang wafat tahun 738. Berapa ratus tahun itu ada kekosongannya. Rungkat juga kalau mau pakai teori, harus kitab sezaman, harus. Nasab Sada Al-Qudaimi Al-Musawi, nisbah kepada Sayyid Al-Hasan bin Yusuf Al-Qudaimi, wafat tahun 400-an Hijriah. Nasab ini baru termaktub dalam kitab Tabaqat Al-Khawas karya Syarji Az-Zabidi, wafat tahun 893 Hijriah, dari 400 ke 893. Udah gitu kitab sejarah lagi, bukan kitab nasab ini, Tabaqatul Khawas. Kemudian Nasab Sada At-Turki Al-Idrisi, At-Turki Al-Idrisi, bukan Asy-Syaibani, At-Turki Al-Idrisi. Ini nisbat kepada Turki bin Kurshalah bin Ahmad Al-Idrisi Al-Hasani yang wafat tahun 500-an Hijriah. Itu baru ditulis di kitabnya Risalah Hafril Murabbi'at atau Murabba'at karya Ibnu Qutlubugha Al-Hanafi yang wafat tahun 879 Hijriah. Nah, ini kalau wajib kitab sezaman, rungkat. Juga Sada Al-Hamzawi yang wafat tahun 500-an, nisbat kepada Hamzah bin Muhammad bin Nasir Al-Husaini, wafat tahun 500-an. Ini baru termaktub dalam kitab Tarikh Al-Hawadits Zaman karya Ibnul Jazari tahun 738, 200 tahun lebih. Nasab Sada Al-Hawazim, nisbah kepada Hazim bin Hamzah bin Ahmad bin Muhammad Al-Hasani, wafat tahun 500-an Hijriah. Nasab ini baru termaktub dalam Musyajjar As-Sayyid Salah bin Jalal Ar-Rassi. Itu tahun 805 wafatnya. 300 tahun berarti jaraknya. Nasab Sada As-Sabsabi Ar-Rifai Al-Musawi, nisbat kepada Muhammad bin Al-Mahsi bin Sabsabi bin Hasan bin Ali Ar-Rifai Al-Husaini yang wafat di awal tahun 700-an Hijriah. Ini nasab baru maktub di ta'liqat Syekh Muhammad bin Ali bin Hasan Al-Alamuddin Al-Haraki Al-Husaini tahun 950 wafatnya beliau. Ada jarak yang jauh. Begitu juga nasab Al-Abbasi Al-Alawi di Yaman, nisbat kepada Muhammad bin Ubaidillah bin Abdullah bin Ubaidillah ibn Al-Hasan bin Ubaidillah bin Al-Abbas bin Ali bin Abi Talib. Itu wafat tahun 296. Nasabnya baru ditulis di kitab Turfatul Ashab fi Ma'rifatil Ansab karya Al-Malik Al-Ashraf Umar bin Rasul yang wafat tahun 696. Nah, ini kalau dipaksakan kitab sezaman, ini baru contoh sebagian. Ini aja tuh udah rungkat. Ini baru yang atas-atasnya, apalagi kalau ke bawah-bawahnya. Ke bawah-bawahnya makin sulit lagi itu nyari kitab sezaman-zaman untuk perincian setiap daripada nasab. Nah, maka oleh karena itu ini syarat dibuat-buat. Andai kata Haji Imaduddin gentle, dia mengatakan, iya saya nggak ngikutin kaidah ilmu nasab, itu selesai. Ya memang syaratnya dia sendiri batal menurut dia, bukan menurut ilmu nasab. Nah, sekarang kan orang tua kita Haji Roma Irama selalu mengatakan batal berdasarkan ilmu nasab, berdasarkan penelitiannya Haji Imaduddin. Ya, sekarang ilmu nasab yang mana kaidah yang dia pakai? Itu pertanyaan saya. Kalau dia mengklaim batal menurut saya, ya terserah, siapapun bisa berpendapat kalau menurut saya. Nah, tapi ini sangat menurut ilmu nasab. Menurut kamu, apakah kamu ilmu nasab yang harus diikuti? Kan itu. Sayangnya dia nggak gentle. Akhirnya mencari pembenaran dari berbagai kitab teori nasab. Nah, nanti diantaranya nih yang selalu jadi senjata andalan ini dari kitabnya Syekh Khalil Ibrahim. Syurut i'timadir Ruk'ah an la takuna mukhalifatan lil usul. Nah, ini dikatakan nggak boleh bertentangan dengan usul kitab-kitab sebelumnya. Nasab Ba'alawi itu bertentangan karena yang Isbat Ba'alawi tahun 900 sekian atau tahun 800 sekian bertentangan dengan Syajarul Mubarakah. Syajarul Mubarakah mengatakan nggak ada anak namanya Ubaidillah. Apa arti bertentangan dengan kitab sebelumnya? Ini salah satu kitab andalannya beliau.
Ya, silahkan lihat di sumber websitenya itu Nahdlatul Ulum ketika menanggapi Lora Ismail Khalili. Begitu juga di antara sumber andalannya ini dari kitab Rasail fi Ilmi Al-Ansab. Tariq Tsani Kutubun Nasabin Al-Abdal. Kitabnya para Nasabin Al-Abdal. Yang Abdal itu nanti ditafsirkan di bawahnya diambil dari halaman 193. Jadi ini tentang turuk itsbat nasab halaman 103. Tafsir tentang Al-Abdal diambil dari halaman 193. Maksudnya Abdal itu apa? Ini menurut Haji Imad, ini yang saya kutip tulisan beliau. Al-Abdal adalah mereka yang saling bergenerasi, menggantikan sebagian mereka kepada yang lain. Jadi ini harus ada di setiap generasi. Cocok satu generasi dengan generasi lainnya. Sehingga ini jadi dasar kitab sezaman. Ini yang dimaksud kitab sezaman atau yang mendekatinya. Kata beliau seperti itu. Nah sekarang ini apakah senjata andalan ini ampuh? Andai kata dia ngaku, saya memang nggak pakai ilmu nasab, udah selesai tuh. Berarti ente nggak usah bawa ilmu nasab. Nah sekarang dia mau maksa tetap, saya ini benar menurut ilmu nasab. Coba kita lihat bagaimana senjatanya. Nah ini yang pertama. Dia salah sasaran, gagal faham antara turuk dengan syurut. Nggak ada. Turuk itu ada beberapa jalan. Yang tadi saya kasih analogi, mau ke Bogor, mau lewat jalan mana, itu semuanya turuk. Satu aja ente tempuh itu udah cukup. Nasab juga begitu. Satu udah cukup, pakai khotun nasabah atau pakai syura syarifah, satu aja terpenuhi itu udah cukup. Itu dalam ilmu nasab. Baik di dalam kitab Durus fi Ilmi Al-Ansab ini disebutin turuk yathbutu bi arba'i turuk. Ini dikutip dari kitab ini, tapi awalnya mungkin nggak diperhatikan. Sehingga jadi syarat mutlak. Kemudian juga ini dari kitab Rasail fi Ilmi Al-Ansab yang dipakai oleh Haji Imad, waqad adda ulama al-nasab khamsat tara'iq li thubutihi. Ada 5 turuk lagi turuk. Ada 5 jalan tara'iq. Tariqun turuk tara'iq, jam'ul jawami', tara'iq fa'ail, tariqun turuk tara'iq. Ya, ada 5 cara, satu aja terpenuhi udah selesai. Kok jadi syarat mutlak? Dia ngutip ibarat itu untuk menguatkan pendapatnya. Syarat kitab zaman itu syarat mutlak. Ini dari mana ceritanya? Padahal ulamanya sendiri mengatakan satu terpenuhi udah selesai. Nah, jadi repot ini kalau ulama semuanya mau disalahkan, padahal membedakan antara turuk sama syurut aja agak kerepotan. Kalau syurut harus terpenuhi semua, syarat sah sholat ada sekian, misalkan harus terpenuhi semua, satu nggak terpenuhi batal. Kalau turuk nggak seperti itu, satu terpenuhi selesai. Kemudian yang kedua, ya Haji Imad penafsiran tentang Abdal diambil dari halaman yang jauh sekali tadi itu, 190 berapa itu barusan, 193. Padahal turuk itsbatun nasab dibahas di 103. Ya, padahal kalau beliau mau turun 5 baris saja. Turun 5 baris saja tuh. Ini kan dia ngambil yang pertama nih, Kutubun Nasabin Al-Abdal. Cara penetapan nasab harus ada di kitab-kitabnya para ulama Nasabin yang abdal dari generasi ke generasi. Yang terus menggantikan dari generasi ke generasi, perhatikan. Sehingga harus ada kitab sezaman. Padahal kalau mau turun 5 langkah aja atau 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Ketemu. Nggak usah sampai 80 halaman Kiai kejauhan. 5 baris aja Kiai. Wa mata urifa khattun nasabal muhaqqiq thiqah fa innahu yu'mal bihi. Kapan didapatkan khattun nasabah, tulisan nasabah yang muhaqqiq, yang betul-betul ahli tahqiq dalam nasab, thiqah yang betul-betul punya kredibilitas, maka fa innahu yu'mal bihi, dipakai walau satu nasabah mufrad. Nanti nasabah dibilang jamak lagi Gus. Nasabah dibilang jamak. Itu siqat mubalaghah, kayak allamah itu nasabah allamah. Satu al muhaqqiq thiqah yu'mal bihi. Wa yakun mustadanan syari'an, itu jadi sandaran syariat. Wa alaihi al-amal fil qadim wal hadith, itu menjadi, dan ini diamalkan baik dulu atau sekarang oleh para ulama diamalkan. Bahkan di sini yang lebih menarik lagi, wa kadza al-amalu bil wijadat. Ini panjang lagi kalau kita mau bahas nih. Intinya beliau ngutip secara sepotong, hanya yang sesuai kebutuhan untuk membenarkan pemikiran itu doang yang dikutip. Sisanya beberapa baris kemudiannya nggak dikutip. Malah lompat ke halaman sekian padahal nggak sesuai dengan maksudnya. Kemudian lagi-lagi ngutipnya secara sepotong. Entah baca kitabnya nggak hatam, entah ada yang ngunjukin di halaman ini Kiai, mungkin seperti itu. Jadi cuma di halaman itu doang dibacanya. Ini di kitab Durus fi Ilmi Nasab. Dia mengatakan syarat kitab zaman itu mutlak. Padahal ini Asy-Syaikh Khalil Ad-Dailami ini nulis satu bab. Judulnya Qawaid la tasluh fi ilmin nasab. Kaidah yang nggak bisa dipakai di ilmu nasab. Wah, ini soreh banget ini. Apa aja kaidahnya? Di antaranya satu. Nih, muhawalatan naili min sihhatin tisabi ayati qabilatin ila asliha alladhi tantasibu ilaihi bihujjati jahli usuliha min qibalil katib
ma huwa illa wasilatun min wasaili tajzi'ah wa tafriqah wa ijad manafid li dha'dha'atil kiyan al-arab alladhi yajma'u shamal al-ummah bi ahadi wasail al-quwa ala wa huwa silatun nasab walau sahha qabulu at-ta'ni fi asli kulli qabilatin i'timadan ala man yujhal asluha aw ala man yajhal aslaha aw man kanat bainahu wa bainaha adawatun lam taslam qabilatun wahidah min at-ta'n. Ini kaidah ini dilompat, ini kaidah yang nggak boleh dipakai dalam ilmu nasab. Apa? Ya, membatalkan nasab atau nyerang nasab atau nyerang keabsahan sebuah nasab, sebuah qabilah dengan hujah apa? Jahli usuliha min qibalil khatib, karena dia nggak tahu ini kakeknya yang ini disebutin di kitab mana. Nggak ada kitab yang menyebutkan. Ada jahal. Gara-gara ini nyerang nasab orang, ini termasuk kaidah yang nggak boleh dilakukan dalam ilmu nasab. Kenapa? Ini adalah cara untuk mecah belah umat, tafriqah wa tajziyah, untuk mecah belah umat. Karena kalau cara ini dipakai, lau sahha qabulu ta'n fi asli qabilah, kalau bisa diterima itu ta'n, nyerang nasab terhadap asal usul nasabnya, njitnya yang atas diserang langsung karena nggak tahu sumbernya di mana, i'timadan ala man yajhal aslaha, karena nggak tahu, atau man kanat bainahu bainaha adawah, atau karena kita ada musuhan sama orang nggak suka, salah satu njitnya di ta'n sehingga nasabnya runtuh semua. Apa kata beliau yang pengalaman neliti di bidang nasab? Lam taslam qabilatun wahidah min at-ta'n. Enggak ada satupun qabilah yang selamat dari ta'n. Tidak ada satupun qabilah yang selamat dari ta'n. Kalau kaidah ini mau dipakai. Sayangnya di kitab ini beliau berusaha ngambil ibarat untuk menguatkan syarat kitab zaman. Di kitab ini pula ibarat ini beliau lompati. Sayang sekali. Ini nanti pembahasan khianat ilmiah masuk juga ini sebetulnya ini. Nah, peneliti itu ya bisa salah. Tapi kalau berkhianat nggak boleh, itu aib buat peneliti. Melompati apa yang harusnya disampaikan itu aib sekali buat peneliti. Yang ke-10, ini kaidah yang ke-10 ini lebih spesifik. At-ta'nu fi nasabi ba'd al-qaba'il bihujjah anna jaddahum alladhi yartabituna bihi lam tudhkar lahu kutubul ansab aw lam tadhkur lahu kutubul ansabi. Aqib. Lam tadhkur lahu kutubun nasab aqib. Falaisa kullu man lam tadhkur lahu kutubul ansabi dzurriyatan laisa bimu'aqib atau laisa bimu'aqib. Ya. Menyerang satu nasab qabilah dengan hujah apa? Kakeknya yang paling atas nggak disebutin dalam kitab nasab. Nah, ini termasuk kaidah yang nggak sah. Ubaidillah bin Ahmad nggak disebutin dalam kitab sezaman. Ini kata beliau termasuk qawaid la tasluh fil ilm ansab yang nggak layak dipakai. Lagi-lagi beliau lompati. Padahal ngambil ibarat untuk menjustifikasi syarat zaman dari kitab ini, tapi ininya dilompati. Kemudian nggak sampai di situ, yang lebih menyedihkan lagi, inilah pentingnya penelitian tuh nanya ahli di sini, apalagi nanya muallif kalau masih hidup. Pemahaman beliau itu dibantah sendiri oleh muallifnya. Khalil bin Ibrahim ini, Dailami, ini beliau satu mengakui nasab Alawi, nggak meragukan sama sekali, sebagaimana Lora Khalili Ismail hafizahullah wa nafa'ana bihi fid darain, Allah yutawil umru fi afiyah. Komunikasi langsung tuh. Ternyata muallifnya mengakui nggak ada masalah. Itu satu, dibantah sendiri oleh mu'allif. Yang kedua, dia mengatakan usul di sini kitab-kitab sebelumnya. Padahal, jadi yang di Burghah Mashiga atau di An-Nafhah Al-Ambariyah nggak boleh bertentangan dengan sebelumnya dalam ini Syajarah Mubarakah. Usul itu kitab sebelumnya. Padahal makna usul itu bukan seperti itu. Mu'allifnya sendiri menjelaskan usul hiya matammal ittifaqu alaihi wa tasalama alaihi ahlun nasab. Usul itu adalah ya yang disepakati oleh seluruh ahlun nasab, asal usul yang disepakati oleh seluruh ahlun nasab. Nah, di dalam kitab ini juga sebetulnya kalau Haji Imad mau buka halaman berikutnya aja, yang dimaksud usul itu dijelaskan. Ada mukhalafat usul. Apa yang maksudnya al-usul an-nasabiyyah al-mu'tamadah ladal jami'? Asal usul nasab yang disepakati, yang dijadikan i'timad oleh semua ulama. Contoh, di sini dikasih contoh oleh mu'alif nih. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mansub ke Bani Taim ibn Murrah, akhu Ka'ab ibn Murrah, jaddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini musallam ini semua ulama nasab sepakat, nggak ada masalah. Kalau tahu-tahu ada kitab menisbatkan Sayyidina Abu Bakar ya ke Bani Tamim, ya ini nggak dipakai. Karena kenapa? Karena bertentangan dengan usul mu'tamadah. Kayak contoh, ini yang sering dipakai juga nih sama Haji Imad. Nanti akan Ustaz Muhaimin Bahiruddin akan menjelaskan. At-Tabariyah itu yang katanya syuhrah hadithah. Itu kenapa salah satu alasannya dianggap syuhrah hadithah? Karena begitu diurut ada catatan di kemudian hari, beliau anak dari Abdul Wahid ya. Abdul Wahid bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, sedangkan semua ulama minal usulil musallamah yang punya keturunan itu anak Sayyidina Husain bin Ali hanya Ali Zainal Abidin.
Ijma itu, sepakat. Nggak ada keturunan Sayyidina Husain selain dari Ali Zainal Abidin. Tahu-tahu kok ini ada amudun nasab, ngaku keturunan Sayyidina Husain dari anak namanya Abdul Wahid. Ini mukhalif lil usulil mu'tamadah namanya. Nah ini baru yang mukhalif lil usul mu'tamadah, makanya dibatalin sama ulama. Dianggap syuhrah haditha. Nah kalau Bahalawi yang mana? Anda nganggap Syajarul Mubarakah sebagai usul mu'tamadah. Syajarul Mubarakah, apa yang dituliskan itu sebagai usul mu'tamadah, al-muttafaq alaih. Kan nggak nyambung seperti itu, nggak masuk. Walaupun nanti kita akan bahas apakah ada referensi otoritatif yang menafikan nasab Ba'alawi atau apakah ada yang menafikan Ubaidillah sebagai Ahmad bin Isa. Jawaban kami nggak ada. Sama sekali tidak ada yang bisa menghadirkan ada referensi yang menafikan Ubaidillah sebagai Ahmad, anak Ahmad bin Isa. Nggak ada. Kalau nggak menyebutkan, iya, tapi nanti teorinya akan dijelaskan. Tapi Haji Imad mengatakan, oh ada Syajarah Mubarakah itu hasar, dilalah qat'iyah alal hasar. Itu menunjukkan secara pasti, tidak mungkin tidak. Itu menunjukkan anaknya Ahmad bin Isa, nggak ada yang namanya Ubaidillah atau Abdullah. Yang ada adalah Ali, Husain, sama Muhammad. Itu ibarat Syajarah Mubarakah. Apakah benar demikian? Nanti kita akan preteli satu persatu. Bahasa Betawi lagi keluar nih moderator. Al-afwannya dari kecil sih, di Betawi gede. Preteli satu persatu insya Allah. Ya, itu yang pertama. Jadi di sini kami menegaskan syarat harus mutlak ada kitab sezaman. Kalau nggak ada kitab sezaman berarti nasabnya nggak sah, itu syarat yang mengada-ngada. Nasab Ba'alawi sah karena sudah tertulis oleh nasabah, bukan hanya nasabah, banyak sekali nasabah, bahkan juga divalidasi oleh para ahli sejarah, divalidasi oleh lain-lainnya. Ini ada beberapa lagi yang sebetulnya sangat signifikan ini. Saya bahas secara singkat saja mungkin ya, supaya bisa pindah karena ini moderator, saya izin moderator. Iya, karena memang ini tadi ada sebenarnya masukan dari beberapa kawan ya, kok lama sekali katanya 20 menit. Saya menginformasikan kepada sahabat-sahabat ini karena kemudian satu arah, maka memang diberikan waktu oleh panitia untuk bisa lebih panjang. 20 Jadi, menit itu kalau diskusi. 20 menit, tapi memang saudara Hanif itu sudah lebih dari 1 jam. Wah, nggak berasa ya. Maka sepertinya kita tunda dulu ya, karena memang mau istirahat sepertinya begitu. Tapi yang bisa saya garis bawahi seperti ini, dan saya coba sedikit saya perdalam begitu ya, saudara Hanif. Apakah kemudian tim peneliti Ba'alawi ini menyatakan bahwa memang tidak ada kitab sezaman yang berbicara soal ini Ubaidillah? Itu nanti akan dibahas. Baik, tapi akan membahas ketika bicara klaim bahwasanya terputus 550 tahun. Baik. Itu akan dibahas. Tapi yang jelas boleh tidak saya kemudian tanya, ya, ada tidaknya, jadi pengakuan bahwa ada tidak kitab sezaman yang berbicara soal itu? Akan dibahas nanti. Akan dibahas. Akan baik. diuraikan. Ya. Baik. Tapi yang jelas yang ingin kami tegaskan, syarat kitab sezaman untuk mutlak keabsahan nasab itu tidak dibenarkan. Ini yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat sekalian ya, bahwa memang pertama ada syarat syuhrah wal istifadhah yang ini dikuatkan oleh tadi tim peneliti, dan banyak sekali tadi data-data yang dilakukan oleh disampaikan oleh saudara Hanif. Nanti syuhrah wal istifadhah ini akan terus dikuatkan. Selanjutnya begini, saudara Hanif, saya ingin bertanya dan mungkin menjadi sebuah penguat. Ya. Saudara Imaduddin Hasan mengatakan bahwa ketika ada yang inkar, maka itu tidak syuhrah. Ya. Nah itu nanti mungkin mudah-mudahan bisa diperkuat. Itu akan dibahas. Baik, ya, baik. Insyaallah. Terima kasih. Dan tadi saudara saudara Hanif juga menyatakan bahwa ada perbedaan antara diksi turuk dan diksi syurut. Ya. Yang ini kemudian disamakan oleh Kiai Imaduddin Hasan. Betul. Baik, terima kasih. Walau sebelumnya saya minta maaf kepada pendengar sekalian ya, karena ini formatnya yang bukan diskusi dua arah, maka berubah jadi format seminar ini. Karena yang kita tunggu-tunggu nggak datang, sehingga saya minta maaf kalau saya ngambil waktu agak panjang, karena seperti yang tadi kami gambarkan, analogikan, ini saya membangun pondasi, nanti akan ada bangunan-bangunan oleh kawan-kawan yang dibangun di atas pondasi tersebut, sehingga mohon dimaklumi sedikit kalau ini agak panjang. Dan kelihatannya karena seruannya 3 hari 3 malam, jadi kami persiapannya 5 hari 5 malam ini bahannya. Jadi mohon maaf kalau agak panjang seperti itu. Jadi tadi kita kembali penyimpangan pertama, kita udah sepakat ya, ternyata ulama itu, ratusan ulama itu yang dulu sudah benar, mereka tuh nggak meleset, sudah betul. Tapi kenapa kok Imad bisa begitu yakin hanya dia yang benar, semua ulama salah? Sehingga dari sini kita bisa kesimpulkan sudah jelas-jelas dia yang menyimpang. Salah satunya tadi itu, diantaranya dia mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Saya tadi udah tegaskan masalah syarat sezaman yang itu merupakan syarat mutlak kata Imad,
dan kawan-kawan itu adalah syarat yang dibuat-buat. Kalau ada kitab sezaman, ya boleh-boleh saja, bagus-bagus saja. Tapi itu bukan syarat mutlak yang kemudian karena nggak ada kitab tersebut lalu dianggap nasab tidak tersambung. Tadi kita sudah uraikan panjang lebar, saya kira yang masalah itu sudah tuntas. Kemudian di antara kaidah nasab berikutnya yang diabaikan, Saudara Imad ini selalu mengatakan nasab habaib Ba'alawi mardudun batil, tertolak, batal. Bahkan mustahil, mustahil tersambung. Nah, ini nih lagi-lagi hal ini timbul karena mengabaikan klasifikasi nasab menurut ulama nasab. Ini penyimpangan terkait ilmu nasab juga. Kalau orang paham ilmu nasab ini basic sekali, hampir di semua kitab teori nasab ini yang dijadikan rujukan oleh Imad disebutkan, ya nasab itu ya setidak-tidaknya ada beberapa klasifikasi, ada beberapa perincian, saya ambil secara global. Setidak-tidaknya ada 4 bagian. Ada yang namanya nasab sahih atau nasab thabit. Nasab sahih ini adalah nasab alladzi ta'akkada thubutuhu bisilsilatin sahihah. Nasab yang telah dipastikan kebenarannya melalui rantai yang sah, ya mujma'un ala sihhatiha min qibalin nasabin al-muhaqqiqin, yang disepakati keabsahannya oleh para nasabah yang muhaqqiq. Di sini maksudnya disepakati setiap nasabah yang membahas nasab tersebut menganggap sah. Nah, kalau yang nggak bahas ya layun sabuli sakitin qaulun, kalau yang nggak bahas ya berarti dia nggak ada pendapat. Ini kita bicara setiap ulama nasab yang ngebahas nasab tersebut menganggap itu sah. Nah, itu nasab yang seperti ini dianggap sebagai nasab sahih atau disebut juga sahihun thabit. Nah, itu yang pertama. Dan para ulama dengan kesaksian mereka mengatakan nasab Ba'alawi termasuk kategori ini karena semua nasabah yang bahas nasab Ba'alawi menganggap ini nasab sah. Nggak ada satupun nasabah yang bahas nasab Ba'alawi kemudian menganggap nasabnya tidak sah. Sehingga dia masuk kategori yang pertama. Kemudian yang kedua ada nasab masyhur. Saya kasih ringkasnya, singkatnya. Nasab masyhur ini adalah nasab yang terkenal, syuhra wal istifadhah di kalangan banyak orang. Ya, apalagi di kalangan kabilah itu sendiri. Hanya saja sekelompok orang yang sudah masyhur ini nggak tahu cara ketersambungannya bagaimana. Misalkan contoh, ada sekelompok orang yang memang sudah dikenal secara turun-temurun sebagai Al-Husaini misalkan. Tapi ini nggak ada yang ingkar, mereka ini keluarga Al-Husaini. Tapi amudun nasabnya, silsilah nasabnya itu sulit untuk ditemukan data ketersambungannya di tengah kepopulerannya. Atau contoh, ada satu keluarga terkenal turun-temurun sebagai Ali Drus. Tapi nggak ada amudun nasab yang bisa diverifikasi yang dipastikan itu Ali Drus. Untuk Ali Drusnya itu ke Sayyidina Abdullah Ali Drus nyambungnya dari mana? Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Nah, itu nggak lengkap. Andai kata ada nasab seperti itu, tapi dia syuhra istifadhah dan diakui, itu sudah cukup untuk mengakui dia sebagai al-idrus. Nggak boleh kita langsung semerta-merta menafikan. Kecuali kalau ada mu'arid yang ingkar, ada yang to'an, ada yang menafikan. Ada nasab yang menafikan. Itu lain cerita tuh. Itu disebut nasab masyhur. Jangankan nggak disebutin sumbernya. Jangankan salah satu nggak disebutkan. Ini nggak ketemu jalurnya. Tapi karena syuhra istifadhah masih diakui tetap. Nah, begitu juga yang ketiga. Tingkatan yang ketiga ini nasab yang makbul. Nasab makbul yang seperti apa? Makbul itu alladzi athbatahu qaumun min nafsil qabilah alladzina hum ashabus syan wa nafahu qaumun min nafsi tilkal qabilah fal itsbat wan nafi fihi mutasawiyan. Maaf saya interupsi Habibna. Kalau kemudian ibarah-ibarah Arabnya tidak perlu disebutkan, biar langsung penjelasan saja. Kan data materialnya sudah ditampilkan di Terima kasih. Nasab yang makbul ini nasab yang diitsbat oleh sekelompok orang dari suku tersebut yang mengerti tentunya. Kalau yang nggak mengerti nggak dianggap. Kemudian dinafikan oleh sekelompok lain. Jadi ada tarik, ada yang mengitsbat, ada yang menafi. Itu masih disebut makbul, masih bisa diterima. Ada ikhtilaf antar nasabah. Itu nggak langsung semerta-merta mardud. Ini kalau kita mau pakai logika Imad, terlepas dari logika tersebut salah. Andai lau salamna syajarah mubarakah itu yang dianggap mu'arid itu nafi. Satu, itu nafinya bukan dari nafsul qabilah. Yang kedua, andai pun mau dianggap mu'arid, andai dia mau anggap seandai, itu iftirat, jangan dipotong. Ini iftirat. Andai kata ada satu nasab mukhtalafun fi, itu masih disebut makbul. Nggak boleh langsung semerta-merta disebut mardud. Apalagi kalau nggak ada yang ingkar seperti nasab Ba'alawi. Makanya disebut sahih oleh para ulama. Nah, jadi yang mardud itu seperti apa? Nah, di sini disebutkan mardud itu kalau ada orang ya ngaku ke satu kabilah dibuat-buat, kemudian kabilah tersebut menafikan. Ada orang ngaku kepada sebagai Al-Attas misalkan.
Habib Ahmad bin Muhammad Al-Atos yang ngerti nasab Al-Atos bilang, ente nggak mungkin Al-Atos nih, secara hitung-hitungan nggak mungkin, secara begini-begini. Al-Atosnya sendiri nolak, abah ente itu bukan Al-Atos, kok bisa ente jadi Al-Atos? Itu namanya mardud. Ada orang ngaku misalkan keturunan Sultan Hasanuddin, aku teriak Sultan Hasanuddin, keturunan Sultan Hasanuddin sendiri nggak ngakui, nolak. Itu baru nasab mardud, Gus Wafi. Mardud itu yang namanya mardud dalam definisi ilmu nasab. Jadi kalau dia paham klasifikasi ini, wah nggak langsung ujuk-ujuk main mardudun, batilun, qot'iyun, bla 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 bla. Padahal ini dasar sekali dalam ilmu nasab. Ini salah satu hal fatal yang diabaikan oleh umat. Jadi terlepas dari nasab Ba'alawi itu sahih diakui oleh para ulama, masuk tingkatan yang sahih. Tapi andai kata pun dia ngikuti klasifikasi ini, kalau dia mau ngotot terhadap pendapatnya bahwasanya syajarah mubarakah itu mengandung nafi, itu tetap nggak sampai pada kategori mardud, nggak sampai pada kategori batil. Tapi pada faktanya para ulama mengatakan nasab Ba'alawi sahih, karena semua nasabah yang nyinggung Ba'alawi semuanya menyatakan sahih. Itu yang penting. Andai kata dia faham saja ini, udah selesai, nggak akan sepanjang ini urusannya. Apalagi sampai hakul yakin. Kemudian berikutnya, beliau ini kalau kita lihat di buku pertama, keduanya itu, khususnya buku pertama itu hanya fokus ke kitab-kitab nasab. Padahal penelitian nasab itu nggak hanya di kitab-kitab nasab. Kitab-kitab sejarah juga penting sebagai bagian dari penelitian nasab. Ya, itsbat pakai kitab nasab. Tapi penelitian sejarah itu menjadi salah satu instrumen penting di dalam melacak nama-nama yang ada dalam sebuah nasab, di dalam melacak syuhran, istifadhah dan lain sebagainya. Sayangnya di buku penelitian yang pertama yang membuat geger di awal itu, saya lihat bahkan nggak menyinggung referensi sejarah sama sekali di situ. Ini seolah-olah meremehkan urgensi kitab-kitab di luar nasab. Padahal ya Al-Imam Al-Kamlani dalam kitabnya Al-Budur Al-Madiyah fi Tarajim Al-Hanafiyah itu mengatakan laulat tarikh lajuhilatil ansab wa nusiyatil ahsab. Kalau bukan karena sejarah orang nggak tahu nasab. Nasab itu bahkan bagian daripada ilmu sejarah. Mengabaikan kitab-kitab sejarah dalam penelitian nasab itu sesuatu yang sangat-sangat fatal, apalagi langsung mengambil kesimpulan dini dan langsung digembar-gemborkan. Begitu juga ya di Al-Janadi sendiri yang sering dikutip oleh saudara Imad, di sini disebutkan laulahu lajuhilatil ansab wa darasatil ahsab walam tufarraq bainal jahalah wa dzawil albab. Ya kalau nggak ada ilmu tarikh, orang nggak tahu nasab dan ahsab itu akan hilang begitu saja semuanya, nggak bisa dibedakan mana yang ahli ilmu, mana yang punya akal. Jadi mengabaikan urgensi kitab-kitab di luar nasab, baik kitab sejarah kah atau kitab-kitab lain yang mengandung informasi sehingga mengambil kesimpulan dini, ini saya kira sangat-sangat fatal. Bahkan Ibrahim bin Mansur sendiri mengatakan kalau sudah keterangan di kitab nasab, ya wa kadza yazdadun nasab quwwatan ala quwa idza ittafaqat hadhihi syura wal istifadhah ma aqwal ulama nasab wa tarikh thiqat fi hadzal nasab. Keterangan kitab nasab kalau udah ketemu sama syuhra istifadhah, cocok sama pendapat ulama, cocok sama keterangan di tarikh, wah itu kuah fogol kuah. Udah validasinya tuh makin luar biasa, double validasinya. Kekuatan di atas valid, di atasnya valid itu. Dan faktanya nasab Ba'alawi seperti ini. Selain diakui di kitab nasab, diakui syuhra istifadhah. Yang akui syuhra istifadhah bukan saya loh, ulama yang ngakuin itu syuhra istifadhah. Dalam perspektifnya ulama. Dan ini sesuai juga dengan kitab-kitab sejarah. Dan itu konsisten luar biasa. Jadi ini harusnya kuwatan ba'da kuwatin. Itu salah satu hal yang berkaitan dengan ilmu nasab yang diabaikan, yang ditabrak. Ini juga nggak kalah penting nih, hal yang berkaitan dengan kaidah ilmu nasab yang diabaikan. Semua catatan yang bersumber dari Ba'alawi diabaikan, catatan internal keluarga. Pokoknya harus eksternal, pokoknya. Kalau sudah internal, nggak bisa diterima. Mungkin dianggap konflik kepentingan, mungkin seperti itu. Padahal di dalam ilmu nasab catatan internal itu penting. Saya, ya Allah, coba apalagi nama-nama yang bukan tokoh. Sulit sekali ditemukan di catatan eksternal. Anggap nih, kalau hanya catatan eksternal yang diterima dalam memverifikasi nasab, wah hampir semua nasab di dunia ini akan runtuh. Karena nggak semua nasab itu di setiap tabaqah tingkatan itu ada tokoh. Biasanya yang dicatat di eksternal itu rata-rata tokoh. Itu pun nggak semua tokoh dicatat, karena tokoh ada tokoh lokal, ada tokoh yang internasional. Apalagi di zaman itu keterbatasan informasi, menolak catatan internal ini fatal sekali. Dan saya rasa yang bergelut di penelitian bidang nasab siapapun, pencatatan nasab dan lain sebagainya, ini paham betapa fatalnya menolak catatan internal dari keluarga yang diteliti itu, fatal sekali. Nah, ini di kitab teorinya nih, di dalam Al-Kafi Al-Muntakhab ya, atau Kafi Al-Muntakhib, ma yufidu afdaliyatul ilm bin nasab al-ilm bin nasab.
kullama kana al-muthbit aw an-nafi min al-alimin bi ahwal an-nasab al-mud'a ilaih ka'an atau al-mudda'a ilaih ka'an yakuna min ahli nasab kanat lahu afdaliyah. Catatan kalau dari ahlun nasab, pemilik nasab itu sendiri, itu lebih afdol. Karena ahlu Makkah adra bi syi'abiha, orang Makkah lebih tahu ganggang yang ada di Makkah. Dan ini saya kasih contoh praktek dari ulama. Ada seorang nasabah namanya Abu Abdullah Muhammad Al-Talib Al-Maradisi Al-Fasi. Punya kitab namanya Al-Ishraf ala ba'dhi man bi Fas min masyahir al-ashraf. Mereka ketika itu ngutip nama seorang tokoh Ba'alawi, itu Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Dikutip nasabnya, kemudian ketika dikutip, beliau ngutip dari kitab Lamha Al-Bahja Al-Aliyah. Begitu juga kitab Rihlahnya Al-Ayyashi. Dan juga diambil dari berbagai kitab lainnya dari eksternal Ba'alawi. Kemudian dilihat data ini bertentangan dengan kitab internal Ba'alawi. Itu dengan kitab Ghayatul Qasdi wal Murad. Di situ diluruskan nasuhu ba'da Abdurrahman As-Segaf Muhammad Maula Dawileh bin Ali. Kalau yang tadi sebelumnya itu ba'da Abdurrahman As-Segaf Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Alawi. Muhammad bin Ali Maula Dawileh bin Alawi ibn Muhammad bin Alawi. Ini diluruskan di sini dia. Kalau di kitab internal Ba'alawi ya bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Ali diluruskan. Nah ini kata dia ini beda dengan data internal Ba'alawi yang saya kutip dari kitab luar Ba'alawi. Maka kalau beda dengan data internal Ba'alawi, kata-kata nasabah ini nih, Muhammad Al-Talib Al-Maradisi, wa hadzal ladzi yajibu al-masiru ilaih li anna ahla Makkah adra bi syi'abiha. Yang dari internal Ba'alawi itu yang lebih akurat. Kata ulama ini. Kenapa? Karena penduduk Makkah lebih tahu ganggangnya Makkah. Dia lebih tahu keluarganya sendiri sehingga lebih akurat catatannya. Nah, kalau saudara Imat kan sebaliknya enggak. Pokoknya kalau asal dari Ba'alawi mardut lah, mardut pokoknya mardut. Nggak bisa diterima langsung. Nah, ini fatal sekali dalam ilmu nasab. Saya kira kawan-kawannya saudara Imaduddin yang berkecimpung di bidang pencatatan nasab pun kalau diterapkan ini catatan internal keluarga nggak bisa diterima, mereka juga akan marah sekali, fatal. Semua sih kira keluarga manapun kalau catatan internal diterima ditolak kacau balau, semua keluarga manapun. Nah, kemudian spirit ilmu nasab dirubah. Spirit ilmu nasab itu apa? Sesuai sabda Rasulullah, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasab-nasab kalian apa-apa yang bisa membuat kalian menyambung silaturahmi, biar tahu mana sepupu, mana dua pupu, mana tiga pupu, mana lima pupu. Itu spirit ilmu nasab. Nah, makanya spiritnya orang para nasabah itu spiritnya nyatet nasab, bukan batalkan nasab. Kalau kita lihat nasabah-nasabah tuh mulainya belajarnya dari nyatet nasab puluhan tahun, dia nyatet nasab tuh puluhan tahun dia neliti tuh. Yang namanya ta'an membatalkan itu dalam kasus-kasus yang sempit sekali. Makanya dalam kitab Ibnul Al-Mughni Ibni Qudamah disebutkan fa inna nasab yuhtatu li itsbatihi wa yathbut bi adna dalil wa yalzam min dzalika at-tashdidu fi nafihi wa annahu la yantafi illa bi aqwal adillah. Yang namanya nasab tuh asal ada dalil syar'i aja, walaupun sedikit dalilnya, tapi syar'i diakui secara syariat dalil tersebut, itu sabit nasab itu, enggak boleh diingkarin. Walaupun nanti ada level-levelnya, ada yang sahih, ada yang masyhur, ada yang makbul, itu nanti kembali ke pembagian levelnya, tapi enggak boleh diingkarin. Yathbut bi adna dalil, asal ada dalil syar'i walaupun minim diterima. Tapi yang namanya tasydid sebaliknya, la yantafi illa bi aqwal adillah, enggak bisa dinafikan kecuali dengan dalil terkuat yang terang benderang, enggak ada kesamaran sama sekali, enggak ada syubhat sama sekali. Prakteknya saudara Imaduddin enggak. Pokoknya asal ada dalil selemah apapun bisa pakai buat nyerang Ba'alawi dipakai pokoknya. Kayak anak kecil lagi tawuran, mohon maaf saya analogikan, apa aja yang ada di situ, ada batu kecil, pokoknya batu dipakai buat ngelempar. Nah, ini bertentangan dengan spirit ilmu nasab. Nah, kemudian berikutnya, apalagi ada hadis larangan tentang ta'an. Rasulullah SAW mengatakan arba'atun min umuril jahiliyah, salah satunya at-ta'nu fil ansab, ithnani fil nasi huma bihim kufrun, hadis sahih. Kata Rasulullah salah satunya at-ta'nu fil ansab, ay binahwi qadhin fi nasabin thabata fi zahir syara'. Nasab yang zahir syara' sudah dianggap sabit, secara zahir syara' sudah dianggap nasab itu sah, kemudian dita'an, itu termasuk yang diancam oleh Rasulullah, ay min khisalil kufar, termasuk perbuatan kafir dan termasuk perbuatan jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi ini bukan ngancam-ngancam, ini mengingatkan perkataan Rasulullah. Karena Rasulullah basyiran wa nadhira. Nanti ada yang bilang Habib Hanif mentang-mentang nasab yang dibatalin kok ngancam-ngancam. Itu ke penyimpangan yang pertama yang berkaitan dengan ilmu nasab. Termasuk nanti masalah syuhra istifadhah akan dijabarkan oleh Al-Ustadz Muhaimin Bahiruddin nanti insyaallah. Nah, kemudian ada penyimpangan yang kedua, yaitu menentang, mengabaikan dan merendahkan pengakuan para ulama mu'tabarin tentang nasab Ba'alawi. Ini singkat saja saya bahas. Nasab Ba'alawi itu bukan nawazil.
Kalau kita belajar di Fakultas Syariah, saya dulu S1 di Al-Ahqaf University, juga moderator kita dulu di Azhar, jurusan apa Ustaz? Oh, akidah, filsafat. Kalau di Syariah ada mata kuliah namanya Fiqhun Nawazil. Fikih membahas hal-hal kontemporer yang belum dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Karena apa? Karena sesuatu tersebut baru. Kejadiannya di dulu belum ada, sehingga butuh ijtihad baru untuk merumuskan hukum daripada kejadian tersebut. Nasabah alawi ini bukan nawazil. Nasabah alawi ini udah mansus dari zaman dulu oleh para ulama. Jadi bukan hal yang baru mau diteliti. Ini udah final, ulama itu udah selesai. Sehingga para ulama itu udah ngakui keabsahan nasabnya, statusnya sebagai Husaini, Ashraf Sada. Ini nanti silahkan bisa dibaca panjang lebar di sini pengakuan-pengakuan para ulama itu. Dan ini bukan nawazil, bukan sesuatu yang baru. Andai kata nasabah alawi ini terputus, nggak nyambung, yang akan memutuskan itu ulama-ulama itu. Kalau menurut standar ilmu nasab dan syariat putus. Kenapa? Karena nasab itu udah sampai ke tangan mereka. Kalau nasab itu terputus kemudian mereka tetap paksakan tersambung, oh berarti khianat dong. Berarti bohong atas nama Rasulullah. Berarti menyambungkan nasab yang harusnya disambungkan. Jadi ini bukan nawazil. Ini udah selesai dibahas oleh ulama. Justru sebaliknya yang to'nu ini yang baru muncul kemarin-kemarin beberapa orang. Dan kalau kita mau lihat nama-nama ulama yang ngaku nasabah alawi, ya silahkan nanti dilihat di buku ini ya, keabsahan nasabah alawi dan membongkar penyimpangan pembatalnya yang disusun oleh tim pengawal persatuan umat. Itu banyak sekali. Seenggak-enggaknya kami di sini nih, kami santri-santri ini yang kami, apalagi saya khususnya Tuailibul Ilim yang bukan orang alim hanya santri, seenggak-enggaknya saya dapat 140 referensi dari non Ba'alawi. Yang dari Oman tuh hampir 180 lebih ngakui keabsahan nasabah alawi, status mereka sebagai Husaini atau Ashraf atau Sadah. Itu 180 lebih. Kita di sini 140-an. Nah, itu banyak sekali. Saya nggak perlu bacakan satu persatu. Ya, silahkan dilihat di layar itu. Ada nanti rincinya bisa dilihat di dalam buku tersebut. Ya, ini ulama-ulama besar. Ada Ibnu Hajar, ada Syarji Az-Zabidi pengarang Tajridus Sharih. Ada Tuhfatuz Zaman. Tuhfatuz Zaman ini kitab yang dijadikan rujukan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagaimana keterangan muridnya As-Sakhawi. Kemudian juga ada Dhamin bin Syadqum, ada Ibn Imad Al-Hambali, kemudian Al-Ayyashi, kemudian juga di sini ada Amir As-San'ani, ada As-Sakhawi, ada Asy-Syarqawi, ada Bakri Syata, Hasyiyah Fathul Mu'in, Bakri Syata. Kemudian juga masih banyak sekali kalau kita sebutkan satu persatu nggak akan cukup waktunya. Dan menariknya, ini fakta menarik, fakta yang menarik. Pengakuan nasabah alawi bukan hanya dari ulama-ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, masing-masing dari ulama kalangan tersebut ada keterangannya. Ya, bukan hanya dari itu, tapi termasuk dari luar Ahlussunnah wal Jamaah, dari ulama Zaidiyahnya ada, dari ulama Ja'fariyahnya pun ada, bahkan dari kalangan Salafiyahnya pun ada. Salafiyah mu'asirah yang saya maksud di sini ya. Jadi ini nasabah alawi keabsahannya ini di kalangan ulama minal qawasimil mustarakah, termasuk sesuatu yang diakui oleh semua kalangan ulama ya. Makanya saya lucu begitu ada satu tokoh ya, seniman tahu-tahu ngomong ini dunia internasional sudah nggak mengakui lagi. Dunia internasional yang mana yang dimaksud ini saya nggak ngerti. Tadi Gus Rumel bilang waktu ke toko-toko, ke pakar-pakar, mereka ketawa dengar ada pembatalan itu. Ini dunia internasional yang mana? Ini justru ulama dari berbagai mazhab, bahkan pengakuan dari negara. Pengakuan dari negara Yaman Utara saat itu, Ad-Daulah Al-Mutawakkiliyah Al-Yamaniyah, ada tertulis Qoror. Daulah Kuwaitiyah, Daulah Kathiriyah, ada. Semua data-datanya kami muat di sini. Kemudian dari Naqabat Al-Ashraf juga ada. Itu yang belakangan-belakangan. Jadi saya kadang bingung. Pusing saya, minum obat berkali-kali nggak hilang-hilang itu pusing. Itu dunia internasional yang mana yang nggak ngakui? Apakah sesempit itu dunia internasional yang dimaksud? Wallahu a'lam. Jadi kata Gus Sofi selatannya condet mungkin itu maksudnya. Nah, ya, jadi ini pengakuan ulama sudah begitu banyak. Ya. Coba kita lihat ini versus ulama yang mengakui versus yang menolak, yang mengakui ini. Ya, seenggak-enggaknya la ala sabilil hasar, sebagian kami sebut ini di sini aja udah 140. Ini yang mengaku ini. Ini yang tertulis, belum yang enggak tertulis. Yang enggak tertulis enggak kehitung. Yang enggak tertulis yang enggak kehitung. Saking banyaknya pengakuan itu. Saya kira murid-murid para kiai, murid para ulama tahulah. Yang non Ba'alawi. Ya, ini yang ngaku ini. Kemudian yang enggak ngakui, yang enggak ngakui. Selamat datang di dunia kebenaran. Ini kalau bahasanya Gus Wafi. Murad Sukri tahun 95
ditambah Audah Uqaili tahun 2009 sama dengan Imaduddin bin Sarman tahun 2023. Oh, saya sampai nulis tuh Imaduddin, mohon maaf Kiai Imad, salah penulisan. Ada sakot minan nusakh, ya, salah penulisan. Nah, ini yang nggak mengakui ini pembatal, mohon maaf, bukan pembatal nasab Ba'alawi. Nah, yang mau saya garis bawahi, ya, pengakuan dari para ulama itu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Segiat apapun Imad nulis, berceramah, mempropagandakan, dibantu dengan Haji Roma Irama, dibantu dengan teman-temannya, tidak bisa merubah fakta pengakuan dari ulama itu. Al-bahath la yaruddul manqul. Jadi itu fakta. Pengakuan dari para ulama yang segitu banyak itu fakta yang nggak bisa dinafikan. Segiat apapun Haji Imad berbicara, menulis, itu tidak bisa merubah fakta yang sudah terjadi. Nggak bisa. Dan yang Imad sampaikan itu nggak lebih hanya menunjukkan pribadinya dia, pendapat pribadinya. Makanya menariknya di sini, kalau sebetulnya beliau gentle, seperti yang beliau pernah katakan, walaupun sedunia ulama mengakui saya akan tetap menolak, itu udah bagus tuh sebetulnya. Itu sikap gentle namanya. Biar masyarakat menimbang sendiri mau ikut dia, mau ikut ulama sedunia. Nah, itu harusnya seperti itu. Tapi belakangan enggak, dia berusaha mencari celah dengan asumsi untuk mengurangi lawannya, para ulama-ulama itu. Asumsinya apa yang pertama? Dia mengatakan itu biasanya ngakuin Ba'alawi itu ada hubungan persahabatan, perguruan, ya, kerabat. Kalau kiai-kiai dibilang karena periparan, ada mantunya yang Ba'alawi. Seperti Syekh Murtadha Az-Zabidi, itu katanya ngakuin Ba'alawi karena gurunya Ali Idrus. Syekh Ali Jum'ah tuh ngakuin Ba'alawi sebagai sadang. Syekh Ali Jum'ah sampai berani ngomong ijma, itu karena sahabatnya Habib Umar bin Hafid. Itu asumsi yang disampaikan, itu fakta. Asumsi ini fakta dari dia maksudnya. Asumsi untuk membantah fakta tadi. Kemudian asumsi yang kedua, ya silahkan itu saya sebutkan sumbernya. Imad mengatakan ulama yang mensahihkan nasab Ba'alawi itu dilatar belakangi faktor husnudzon. Karena interaksi dengan Ba'alawi baik-baik, soleh-soleh yang dulu-dulu. Ya, seperti Imam Nabhani itu mengatakan ajma'atul ummatul islamiyah bi anna sada ala Ba'alawi min asahi ahlul baiti nasaban. Itu faktor husnudzon karena interaksi. Nah, ini asumsi. Asumsi yang nggak akan bisa merubah fakta tadi. Jawaban atas asumsi tersebut apa? Satu, itu asumsi nggak bisa merubah fakta. Yang kedua, sadar atau nggak sadar, dia sedang nuduh ulama itu berani ngesahkan nasab yang nggak sah hanya karena pertemanan, hanya karena ngelihat akhlak. Seolah-olah ulama itu udah tahu ini nasab nggak sah, cuman tetap disahkan karena nggak enak temen, karena nggak enak ini guru, karena nggak enak. Seolah-olah ulama itu nabrak hadis yang melarang bohong atas nama Rasulullah. Ulama-ulama itu nabrak hadis yang melarang menisbatkan seorang bukan kepada bapaknya. Jadi di samping asumsi itu nggak terbukti, apa yang Imad utarakan juga mengandung fitnah keji yang luar biasa. Itu yang saya perlu tegaskan di sini. Jadi itu fakta yang nggak terbantahkan. Harusnya kalau dia gentle, ya udah bilang ini pendapat saya nabrak semua ulama, selesai, nggak usah pakai takwil. 140 kitab Anda mau takwilkan semuanya, habis umur buat takwil itu. Kemudian asumsi berikutnya, asumsi Imad mengatakan bahwa ulama yang mensahihkan nasab Ba'alawi hanya menukil, nah ini yang penting nih, dari orang yang sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu silahkan lihat di websitenya. Saya mau jawab di sini. Yang pertama, yang namanya ilmu nasab itu ya riwayat, nukil. Ilmu nasab itu bukan ijtihad akli. Yang namanya ilmu nasab memang riwayat, nukil dari sebelum-sebelumnya. Hanya saja ulama yang menukil itu ketika melihat ini sesuai dengan standar syariat ilmu nasab, dia yang punya ilmu akan menimbang nukilan tersebut. Bukan seperti orang yang menukil katanya Syekh Syarafuddin itu mufti Yaman membatalkan nasab Ba'alawi, ternyata terbukti kena prank dari link Facebook palsu. Ulama-ulama ini kan bisa menimbang nukilan yang benar apa enggak. Dan ada kaidah dalam ilmu penulisan. Wa min qawaidihim idza naqalu 'anil ghair wa lam yata'aqqabu fa huwa taqrirun wa 'alamatun 'ala i'timad. Termasuk kaidahnya ulama-ulama itu secara umum. Ini kaidah penulisan secara umum saya kira. Nah, ini kalau S1 lulus saya kira tahu kaidah ini harusnya. Wa min qawaidihim idza naqalu 'anil ghair wa lam yata'aqqabu fa huwa taqrirun wa 'alamatun 'ala i'timad. Ulama itu kalau nukil dari orang lain, terus nukilannya enggak dikomentari, apalagi dikritik. Itu nukilan yang dikutip tanpa dikomentari atau dikritik berarti menunjukkan dia setuju. Selesai. Apalagi komentarnya positif, menguatkan, lebih dahsyat lagi. Ya, dia udah menimbang dengan standar keilmuannya, itu udah sah, udah masuk, udah selesai. Itu ya. Nah, kemudian terkait Imam Ibnu Hajar, ini saya ambil dari websitenya Saudara Imad. Saya kesian kadang-kadang memang kebencian terhadap sesuatu tuh, ya mohon maaf sekali lagi, ini nasihat dari hati saya, kadang-kadang membuat buta.
ketika bicara soal Ibnu Hajar, dia nulis satu tulisan tentang Ibnu Hajar itu tidak mengisbat nasab Ba'alawi. Dia ngutip omongan Ibnu Hajar, dia katakan Ibnu Hajar hanya menukil dari Al-Idrus, omongannya Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Ya memang betul menukil dari Sayyidina Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, tapi jangan lupa beliau sendiri nih yang ngutip, tapi dia apa namanya? Saya zoom sedikit ya. Nah, ini. Dia sendiri yang ngutip. Ini kan omongan Ibnu Hajar tuh. Li'anna masyayikhaha wal nakhtim bi tariqatin jalilatin aliyatil miqdar li'anna masyayikhaha min awalihim ila muntahum min alil bait. Baru setelah itu kullun an abi baru qala al-qutbu Abu Bakar al-Idrus. Sebelum ngutip omongan Ibnu Hajar ada sebelum ngutip omongan Sayyidina Abu Bakar al-Idrus, di situ ada keterangan dari beliau, pernyataan min alil bait, ini alul bait. Nah, saking entah nggak kelihatan atau bagaimana, beliau bicara panjang lebar di artikel ini, Ibnu Hajar tidak mengisbat nasab Ba'alawi. Padahal itu jelas-jelas tulisan itu min alil bait, itu tulisan Ba'alawi itu baru setelah itu ngutip. Itu kan artinya beliau setelah ngutip itu, beliau mengutarakan pandangannya terhadap nasab tersebut setelah ngutip, terhadap sanad tersebut. Sanad yang isinya sekaligus nasab, karena kullun an abi, karena semua ngambil dari ayahnya. Udah jelas banget itu, kullun an abi, semua dari ayahnya. Berarti dia nganggap yang ada di situ semua dari ayahnya. Termasuk Ubaidillah bin Ahmad, Abdullah min abihi Ahmad min abihi Isa, di situ disebutkan. Selanjutnya, kemudian kebencian yang menutup mata. Nah, ini dia tadi. Li'anna masyayikha min awalihim, ini sampai ketutupan, sampai enggak kelihatan. La ilaha illallah. Oh, kok enggak bisa ini. Baik. Nah, selanjutnya, tadi saya katakan jika Imad gentle, pendapat dia enggak bisa merubah fakta pengakuan para ulama tadi. Kalau dia gentle, biarin umat milih. Mau ngikut saudara Imad, apa mau ikut ulama-ulama tadi? Ya silahkan. Walaupun nanti Gus Wafi akan bahas oleh kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun aw haddun minan nadhari. Nanti Gus Wafi akan membahas. Kalau dia gentle harusnya seperti itu. Kemudian ya, dia selalu mengatakan itu walau afdal muftuun radhiyallahu anhu. Kemarin terakhir ketua PBNU pun ngutip ini di muktamarnya Lazisnu. Walau afdal muftun, saya tetap husnudzon Habib Ali Al-Bahar, dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketua PBNU mengatakan demikian. Ini kata-kata ini walau afdal muftun ini populer gara-gara ceramahnya Haji Imaduddin. Walau sedunia mengaku saya akan nolak, ini enggak ilmiah ini. Kalau ilmiah itu kata ulama, idza su'ilna an madhhabina wa madhhab mukhalifina qulna wujuban. Madhhabuna shawab yahtamilul khata' wa madhhabu mukhalifina khata'un yahtamilus shawab. Ulama-ulama dulu tuh sebagaimana diceritakan dalam Ad-Durrul Mukhtar Hasyah Ibnul Abidin, ya. Itu dan Hasyah Ibnul Abidin, Durrul Mukhtar dan Hasyah Ibnul Abidin. Idza su'ilna an madhhabina, kami kalau ditanya tentang pendapat kami, madhab kami dan madhab orang yang berbeda dengan kami, maka wajib kami mengatakan madhab kami yang benar, yang lain bisa saja salah. Madhab kami salah, madhab yang beda dengan kami salah, bisa saja benar. Az-Zufar, ini Az-Zufar mengatakan inilah sunnadzir ahadan hatta yaqul laqad akhta'tu walakin unadhiru hatta yujan. Qila fa kaifa yujan? Qala yaqul bima lam yaqulhu ahad. Az-Zufar ini dalam kitab Akhbar Abi Hanifah mengatakan, aku ini kalau debat sama seseorang, aku enggak debat sama dia sampai dia mengatakan aku salah. Tapi aku kalau debat sama seseorang, aku debat sama dia sampai gila. Gimana itu gila wahai Syekh? Fa kaifa yujan? Gimana orang gila? Yaqul bima lam yaqulhu ahad. Kalau sudah berpendapat dengan pendapat yang dikatakan yang tidak dikatakan oleh siapapun. Punya pendapat yang nabrak semua ulama, itu bukan keren, itu gila, itu kata Az-Zufar. Itu kata Az-Zufar. Kemudian terakhir, sekarang ada yang teriak-teriak, bagaimana kalau nasab Ba'alawi dibahsul masailkan oleh NU? Tayyib, bahsul masail NU itu ada aturan mainnya di dalam Kombes Nahdlatul Ulama dan Munas Alim Ulama yang diselenggarakan pada Januari 92 di Bandar Lampung. Itu memutuskan bagaimana prosedur memberikan jawaban terhadap permasalahan atau kasus yang itu disusun. Ada beberapa langkah, step. Hadza bitartib. Pertama, dalam kasus ketika jawaban bisa dicakupi oleh teks kitab nas dan di sana terdapat hanya satu qaul atau wajah, maka dipakailah qaul atau wajah sebagaimana yang termaktub dalam teks tersebut. Kalau yang seperti ini nggak ketemu, dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh teks kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qaul atau wajah, maka dilakukan takrir jama'i untuk memilih salah satu yang aslah atau aqwa, yang paling kuat, paling sejalan dengan maslahat dan paling sejalan dengan dalil.
Ketiga, dalam kasus kalau tidak ada qaul atau wajah sama sekali yang menjelaskan, baru di situ ilhaqul masail binadhairiha secara jama'i. Jadi apa masalah yang udah pernah dibahas sama ulama, ada masalah baru yang serupa, maka hukumnya diilhaqkan, dikiaskan. Nah, kemudian kalau nggak ada juga, nggak ada qaul, nggak ada wajah, nggak ada nadhir untuk diilhaqkan, nggak ada masalah serupa dari kitab-kitab yang terdahulu, maka baru di situ lakukan ijtihad jama'i. Artinya apa ijtihad jama'i itu hanya dalam masalah nawazil yang nggak ada nasnya. Kalau ada nas seperti nasabah alawi, kalau kata orang Betawi nasnya seabrek-abrek pengakuan tentang keabsahan nasabah alawi. Ya kalau pakai Basul Masail Ulama yang langsung selesai. Apalagi kalau Ibnu Hajar. Apalagi a'immah, bukan lagi mazhab Syafi'i, ini hampir semua mazhab ulama-ulama muhaqqiq. Dan kalau dalam perspektif ini ya udah selesai langsung. Nas ulama terlalu banyak, bukan lagi ada terlalu banyak kalau mau dibasul masailkan. Maka kesimpulan saya dari yang pertama ini, nasabah alawi sah menurut ilmu nasab, ilmu syariah dan ilmu sejarah. Nanti akan dipaparkan sisanya yang lain, penyimpangan-penyimpangan saudara Imad. Juga sah menurut para ulama dari berbagai madhab, masa dan tempat. Nasabah alawi hanya tidak sah menurut standar pribadi saudara Imad bin Sarman. Itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator tafadhol. Dan saya minta maaf sekali lagi atas agak panjang karena membangun pondasi, karena ini seminar bukan diskusi, nggak hadir lawannya jadi agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.